adalah Tuhan. Maka malaikat sampai kepada Nabi mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Karena dia menyampaikan firman. Sama ketika Bang Suma naik ke atas mimbar. Bang Suma naik ke mimbar. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah berarti Bang Suma itu adalah Allah? Tidak. Sebab aku sedang membacakan firman Allah. Begitu juga malaikat. Ketika malaikat membacakan firman Tuhan, dia mengatakan, aku ini adalah Allah. Begitu juga Yesus. Ketika dia membacakan firman Allah, dia mengatakan, aku ini adalah Allah. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Musa mengaku Allah. Betul? Betul. Sultan malaikat mengaku akulah Allah. Dia selalu mengatakan aku diutus oleh Tuhanku. Gak pernah dia mengaku akulah Allah. Walaupun apapun dia mau menyampaikan itu, tidak ada itu. Itu hoax itu, tidak ada itu. Malaikat datang kepada Abraham mengaku Allah. Malaikat datang kepada Musa mengaku Allah. Karena malaikat mengaku dirinya Allah. Di mana ayat? Coba tunjuk. Memang dia tidak mengaku Allah, tetapi dia menyampaikan firman Allah. Mengaku bahwa dirinya Allah itu di mana? Sekarang begini, Yesaya mengatakan di Yesaya 45. Dengar. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya mengatakan, ketahuilah, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang ada berada di sampingku. Apakah Yesaya Tuhan? Loh, itu jelas Yesaya menulis. Ada buktinya. Yesaya itu menulis. Dari mana Yesaya menerima itu? Dari mana Yesaya? Dari mana Yesaya menerima itu? Dari mana? Sekarang saya tanya, dari mana Yesaya? Karena itu dari Tuhan dong. Tuhan yang menyampaikan. Dari Tuhan langsung. Dari Tuhan langsung. Iya. Bukan malaikat. Iya. Bukan. Makanya aku bilang itu bedanya. Nah, sekarang mana yang benar? Karena malaikat menurut Tuhan. Tunggu. Sekarang mana yang benar? Sekarang mana yang benar? Sekarang mana yang benar? Yesus mengatakan di Yohanes 5:37, kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Atau pengarang Matius mendengarkan suara Tuhan. Mana yang benar? Ya benar semua lah. Kamu aja nggak paham. Makanya kamu nggak ngerti. Jadi jelas. Mendingan kerja. Ya kerja lah. Ngapain pula lah kau naik ke sini? Bang, nggak ada gunanya, nggak ada mutunya juga. Ini begini, kronologinya ini begini. Saya jelaskan dulu ya. Ini dari kemarin ini, Bang. Gimana? Udah dengar dulu, John. Kronologinya ini begini dari kemarin. Ini barang bukti ini dari kemarin, Bang Zuma. Menurut John Peter, Yohanes 5:37 dengan Matius 3:17 itu tidak bertentangan menurut John Peter. Sedangkan menurut Bang Sultan ayat itu bertentangan gitu loh. Bertentangan. Bang Sultan John, betul, itu bertentangan. Berarti Bang Sultan yang kalau jujur. Kalau bertentangan, nggak mungkin Oten banyak di dunia ini. Itu aja lah intinya. Gak bisa. Yesus mengatakan penyesat itu mengatakan, Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau sedikit yang tersesat berarti Yesus salah. Yesus mengatakan antikristus itu akan menyesatkan banyak orang. Berarti harus banyak dong. Kalau tidak Yesus salah. Udah kabur Bang. Aduh, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang. Iya, gimana? Siap. Kalau tadi menurut Bang John Peter tidak ada bertentangan, saya mau tanya, kalau nggak ada bertentangan, coba jelaskan ayat persamaan kedua ayat ini biar saya mau tahu gitu loh. Di mana persamaannya? Kalau dari ayatnya memang kita kalau cara baca aja kita tahu bahwa ini bertolak belakang. Tapi kalau tidak terima harus kasih jawaban yang tepat, begitu Bang Juma, supaya saya bisa paham kan gitu. Saya kan tidak mengerti. Iya. Tapi kalau dari kacamata saya baca saja memang bertentangan, ya kan?
Tapi kalau menurut Bang Jong Peter tidak ada bertentangan, coba jelaskan secara logika, secara yang masuk akal biar kita bisa paham kan gitu. Tapi abang ini udah turun. Sebenarnya John Peter itu Bang Sultan, dia paham, cuman dia tidak jujur. Dia tahu, cuma tidak jujur dia. Al-Quran mengatakan begini Bang Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tadi Yesus dia imani. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengarkan suaranya. Yesus itu. Tapi di sisi lain, dia mengatakan, Matius mendengarkan suara Bapa, suara Tuhan. Kalau dia tidak Kristen orang ini tadi, kalau dia tidak Kristen, tanya dia. Menurut Yesus, apakah suara Tuhan bisa didengarkan? Pasti dia akan menjawab tidak. Tapi karena dia Kristen, dia berada di dalam kondisi nipu diri sendiri. Dia tahu. Yesus berkata Tuhan suaranya tidak bisa didengarkan kecuali kepada para nabi. Itu pun melalui penglihatan pribadi seorang nabi dalam mimpi. Sesuai dengan bilangan 12 nomor 6. Tapi faktanya dia mengatakan dua-duanya benar. Kan sedeng itu Bang. Dia sedang menipu diri dia. Kalau kita, saya, Bang Sultan meskipun masih non-muslim, tapi dengan akal kita bisa tahu salah satu di antara kedua pemberita ini adalah salah. Nah, sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 49, Aku tidak berkata-kata dari mulutku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Yesus tidak ngarang-ngarang. Terus, apa kata suara itu? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya, supaya siapa yang percaya tidak binasa. Siapa yang harus dipercaya? Yesus, bukan penulis Matius. Maka ketika Yesus mengatakan suara Bapa tidak bisa didengarkan, kita harus percaya. Percaya kepada Yesus. Makanya umat Islam itu beriman kepada Yesus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus pada porsi yang sesungguhnya hanya Islam. Yahudi mengatakan Yesus anak haram, anak zina, anak daripada salah satu prajurit Romawi, yaitu Pantera, berzina bersama dengan Maria ibunya. Kristen mengatakan Yesus itu adalah manusia yang Tuhan yang jadi manusia, mati terkutuk di atas tiang salib demi untuk dosa-dosanya orang Roma dan Yunani. Tapi di Islam, Yesus itu adalah manusia suci yang datang sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Barang siapa di antara Bani Israel yang percaya dia itu datang sebagai jalan kebenaran dan keselamatan dan hidup menuju kepada Allah, maka dia akan selamat. Tapi Kristen gimana? Coba kita lihat contohnya yang tadi. Dua-duanya benar, itu bukti bahwa error. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Makanya Al-Quran mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir yang seperti tadi itu, kata Allah, adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Pembohong, pendusta, munafik, nipu orang, menipu diri sendiri. Kambing tidak pernah nipu kambing. Begitu juga monyet tidak pernah nipu monyet. Tapi yang tadi nipu orang lain, nipu diri sendiri. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Apa sebabnya dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Karena suka menipu. Nipu dirinya dan juga nipu orang lain. Demikian. Lanjut kerja dulu, silakan. Allahu Akbar. Izin ya, sedikit lah. Allahu Akbar. Silakan lagi. Ikut ngegas juga ya.
Nah, sebenarnya macam John Peter ini orang-orang Oneness itu malu kalau dikata Tuhannya tiga. Makanya mereka mengemas Tuhan mereka, mempacking Tuhan mereka yang tadinya tiga itu dijadikan satu. Oleh karena apa? Seperti John Peter itu pernah debat dengan saya dengan di mana dia masih dalam keadaan Tritunggal, itu saya jabarkan dan dengan analogi obat nyamuk bakar, yang dimana obat nyamuk bakar itu saling bergantungan satu dengan yang lain. Dia akan dapat menjadi obat nyamuk ya, sehingga nyamuk pun dapat mati bahwasanya terkena asapnya itu dibakar terlebih dahulu baru dia akan berasap. Nah, di situ ketika penyangga obat nyamuk bakar itu dilepaskan lalu terletaklah di dalam lantai, maka dia akan mati. Lalu ketika dipasangkan hanyalah penyangganya saja dan obat nyamuk itu tidak dibakar, maka nyamuk pun tidak akan mengenali bahwasanya itu adalah obat nyamuk, kan begitu. Nah, makanya dia hijrah, dia murtad dari Tritunggal ke Oneness. Nah, ketika seorang Kristen dia memakai akal, maka dia akan menjumpai kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam Bible itu sendiri, yang dimana Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Memangnya Tuhan Kristen itu ada berapa? Ketika mereka berkata bahasanya Tuhan itu esa, satu adanya, namun di Lukas 2 nomor 11 di sana dikatakan hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Namun di ayat 22-nya setelah pentahiran tentang Jesus itu sendiri, dia dibawa ke bait suci lalu diserahkan kepada Tuhan. Lalu yang dikata Esa itu di mana? Kalau dikata Esa, tentu Jesus itu tidak akan disebut Tuhan, tidak akan diimani sebagai Tuhan karena dia diserahkan kepada Tuhan, begitu ya. Jadi bagi Kristen, kalaupun mau berdebat, baca isi kitabnya lalu naik bernarasi, ayo secara akademis kita berdebat, jangan memaki, jangan juga saling jadikan ranah diskusi ini silaturahmi, bukan untuk bermusuhan, karena orang-orang Kristen menganggap debater-debater Muslim ataupun orang-orang Muslim itu musuh bagi mereka yang mesti dibinasakan, mesti dihabiskan. Berbeda ketika umat Islam merangkul mereka, mengajak mereka berdiskusi, mengajak mereka berdebat secara ilmiah, itu agar kita umat Islam dapat menjadikan mereka saudara, bukan hanya di dunia saja, melainkan sampai ke akhirat. Itulah kasih sayang umat Muslim pada mereka, dengan kasih sayang agar dapat berpeluk mesra sampai ke akhirat. Itu bedanya umat Kristen dengan umat Islam. Penuh kasih sayang di mana umat Islam menguraikan, namun penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian umat Kristen menguraikan. Oke, monggo silakan akhi. Bang Zuma ada yang mencak-mencak di bawah, Bang. Sebenarnya mau nambahin ya, kalau dalam konsep Tritunggal itu ya, oke lah konsep Tritunggal itu ya menjadi bidat bagi Oneness. Cuman yang lebih cenderung lebih rumit adalah konsep Oneness, di mana semua dipukul rata gitu. Baik pengutus dan utus adalah menjadi satu pribadi. Nah, ini menjadi satu kesesatan tersendiri. Karena kita bilang harusnya kalau memang konsep Oneness seperti itu ya kan, kenapa dia tidak menulis seluruh Injil di dalam Perjanjian Baru? Itu semua isinya adalah firman-firman dan sabda-sabda Yesus itu sendiri. Nah, ini kan menjadi pertentangan gitu. Kenapa harus ditulis karena ada kata Allah, ada Bapa di situ? Kenapa dia harus tidak prinsip? Makanya ketika mereka berorasi atau bernarasi, mereka tidak akan pernah berani membawakan dalil-dalil di mana bahwa Yesus diutus oleh Bapaknya sendiri. Nah, konsep ini yang jauh lebih rumit. Konsep ini yang jauh di luar dari akal logika kita. Sekalipun mereka mengatakan bahwa Tritunggal adalah bidat bagi mereka. Cuma kalau kita bandingkan, harusnya ketika ada menyebarkan, berarti ada yang menerima wahyu itu sendiri. Begitu. Bang Zuma, ada pertanyaan pribadi nih, Bang. Halo Bang Zuma, monitor. Iya, gimana akhi, gimana Bang? Begini, kalau LAI, kalau kekristenan sudah menghapus nama-nama atau istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran, apakah Bang Zuma akan berhenti berdebat dengan orang Kristen? Pertama, kita akan berhenti berdebat. Kedua, kita akan semakin gencar mengajarkan kemudian pendalaman materi terhadap Al-Quran, supaya akidah umat Islam itu
semakin kuat dan mantap. Karena tidak menutup kemungkinan mereka menghapus, mereka menggunakan metode-metode lain. Filipi 1:18, ingat tentang Yesus dikabarkan, baik dengan maksud mengelabui maupun maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi kalau dia mengembalikan istilah-istilah Quran, pasti punya metode lain. Kenapa? Karena perintah di dalam Bible, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu perintah. Jadi pasti akan melakukan cara-cara yang lain. Ya kalau mereka menggunakan cara lain, kita pun menggunakan cara yang lain. Sekarang kan dia menggunakan metode khotbah, penyampaian. Seperti laporan tim kita yang ada di Kabupaten Luwu kemarin. Masuk ke lorong-lorong membagikan kertas tabloid-tabloid. Ya kan? Nah, iya kan? Masuk ke lorong-lorong, memberikan orang yang sudah beragama, mau didoakan pakai cara-cara doa kepada Yesus katanya. Padahal dia sudah tahu ibu ini adalah muslim, berhijab, berjilbab, tapi mau didoakan pakai doa-doa Yesus. Bukankah itu pelecehan? Bagaimana kalau misalnya ada teman-teman kita Kristen sakit parah, kita tahu dia pakai kalung salib, kita tahu dia selalu berdoa, tiba-tiba kita datang, Bu, bisa saya doakan? Kita bacakan Yasin di situ di tengah-tengahnya. Mau ndak? Kira-kira itu pelecehan. Gak boleh. Kita harus saling menghargai. Ya, gimana? Saya ditanya, saya dicari. Nggak apa-apa. Saya kan lagi diskusi juga. Atau ditutup aja kameranya situ, Dek, kantor pusat, Dek. Kan kita sudah terdaftar di Zoom, kan? Oke. Ya, makanya nih. Gitu aja. Ya, jadi gitu. Kalaupun nama-nama itu dihilangkan, pasti mereka punya teknik lain, pasti mereka punya cara lain. Keberadaan api untuk mengetahui trik mereka kemudian ke depannya. Tapi saya rasa sulit untuk menghilangkan istilah-istilah Islam. Kenapa, Bang? Kalau dia menghilangkan istilah Islam di kitab mereka, maka akan nampak agama mereka betul, pure, murni dari Yunani. Sementara Yunani itu dikenal sebagai agama paganisme. Agama paganisme. Orang Yahudi memandang orang Yunani itu sebagai orang najis. Maka tidak mungkin mereka kemudian mau menghilangkan semua istilah Islam. Kapan istilah Islam itu hilang di kitab mereka, maka yang muncul adalah ajaran Yunani. Apa itu? Menyembah dewa. Theos itu, Bang, Theos itu dalam bahasa original teksnya kitabnya teman kita Kristen, Logos, Theos, itu adalah penyebutan-penyebutan sembahan-sembahan pagan Yunani. Theos itu artinya dewa. Yesus dipersembahkan ke dewa. Dewa yang mana? Di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus dipersembahkan kepada dewa. Dewa yang mana? Sementara Tuhannya Bani Israel tidak pernah minta persembahan darah manusia. Imamat 1 nomor 2, apabila Bani Israel ingin mempersembahkan kurban kepada Elohim, perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Oke? Sedangkan yang meminta persembahan darah manusia hanya dewa Molok. Dewa Molok, dewa Siborokokok yang minta darah manusia. Dan itu yang dilakoni oleh iman teman kita Kristen. Darah manusia harus tercurahkan. Sementara Tuhan tidak pernah kemudian mengajarkan mencurahkan darah manusia. Yang mencurahkan darah manusia itu Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno. Itu dewa Molok. Seperti itu, Bang Ayubi. Tertawa dulu dong. Ntar lagi ya, lanjut lagi ya. Ya, mantap. Ini saya sambil nyetir. Terus di bawah ada yang mencak-mencak lagi tuh. Bang Zuma itu antikristus. Coba Bang dijelaskan. Antikristus itu 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mempercayai
Yesus datang sebagai manusia. Orang Islam mau Yesus membangkitkan orang mati, membangkitkan sapi mati, membangkitkan harimau mati, membangkitkan naga mati, membangkitkan buaya mati, membangkitkan semua orang dalam kubur. Umat Islam tetap mengimani Yesus sebagai manusia. Sebab yang dilakoni Yesus itu hanya mujizat dari Bapa, dari Tuhan. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu juga yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku, mengutus, diutus ke bumi. Pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang dari Nazaret itu adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara untuk Tuhan dengan manusia, agar Tuhan Elohim melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah melakukan mujizat dan tanda-tanda di tengah Bani Israel melalui Yesus. Yesus ini hanya perantara. Hanya perantara. Jadi kalau dikatakan umat Islam anti Kristus, tidak. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Umat Islam mengaku tidak Yesus itu utusan? Ngaku. Orang Kristen mengaku tidak Yesus itu utusan. Mulut iya mengaku Yesus itu utusan, tapi di dalam hati dan pikirannya Yesus itu Tuhan. Makanya ada konsep Yesus 100% manusia, tapi Yesus juga 100% Tuhan. Inilah bukti mereka antikristus. Mulutnya mengatakan Yesus itu adalah manusia, tapi imannya, implementasi imannya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Antikristus. Itu antikristus itu. Ia mengatakan Yesus Tuhan, antikristus, selesai. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan mulutnya itu diimani sepenuh hati, ya, bahwa Yesus Tuhan diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus disalibkan, agar dia mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Berarti Yesus bagi Kristen itu adalah Tuhan. Dengan demikian, siapa yang antikristus? Yang antikristus itu adalah Kristen, karena menyembah Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu, penyesat itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia, tidak datang sebagai Tuhan. Oke? Jadi tidak ada 100% Tuhan, tidak ada. 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Selesai. Kerja lagi. Dek, ini mau kusuruh cairkan ki, Dek. Belum selesai, Bang. Belum selesai. Oh, belum. Yang mencak-mencak di bawah belum selesai. Katanya 2 hari yang lalu itu Bang Zuma mengislamkan atau mensyahadatkan wanita muslimah yang bernama Maria Octaviana Arifin. Silakan, Bang. Oke. Itu fitnah, ini KTP-nya ya. Saya perlihatkan KTP-nya. Enggak ya, sabar ya. Kita menerima orang disyahadatkan itu pakai KTP lah. Bentar ya, Om. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu.
buat teman-teman Kristen yang di bawah dan mungkin siapa sajalah yang menuduh Bang Zuma telah berbohong, telah berdusta, telah tipu-tipu gitu kan, tolong buka hidung kalian lebar-lebar ya. Ini aku perlihatkan. Gurunda nanti ke Bennett Gurunda kalau Tapi kasih anu Aki, Nggak, ada. Aki, si Bom Bom yang mulutnya lebar sampai ke telinga tuh, pagi tadi dia membuat saingan. Jadi orang Kristen dikristenkan lagi dia. Itu dia. Nih ya. Itu Kristen ya, KTP-nya Kristen. Nah, jadi saya minta Masya Allah itu Kristen. Nah, jadi teman-teman, apa yang jadi hoax yang Anda putarkan di YouTube itu fitnah. Ya, fitnah. pokoknya Gurunda ini dikeker-keker ini sama Oten Gurunda. Nah, ini orangnya, Masya Allah. Otema memang gitu, itu kan fitnah. Masya Maria. Allah. Cukup Maria. Bang, kena Bennett Bang, cukuplah, cukup sudah jelas ya. Namanya adalah Oke, Maria sudah jelas ya. Octavia. Maria Octavia Arifin. jadi apa ya? Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwasanya Kristen itu lahir dari akal-akalan manusia yang dimana kitab mereka pun ditulis dengan akal-akalan manusia, sehingga semua apa yang mereka sampaikan, semua apa yang mereka yakini dan diimani oleh mereka dan disampaikan kepada orang-orang yang di luar Kristen dengan tujuan untuk memurtadkan umat Islam di luar Kristen untuk menjadi pengikut agama mereka, itu terbantah oleh akal manusia itu sendiri. Oleh karena bukti nyata di mana Al-Quran beribu-ribu tahun lamanya mereka orang-orang kafir mencoba dengan akal mereka untuk menghalau dari segala sesuatu apa yang terjadi ataupun apa yang berlaku di dalam Al-Quran yang sebagaimana umatnya, pemeluknya agama itu dicurangi, dizalimi dengan segala cara, dengan segala rupa. Lalu orang-orang Kristen mencoba untuk membuat segala fitnahannya dengan akalnya, mereka pun tidak sampai, mereka tidak dapat menghalaunya. Namun sebaliknya, ketika Kristen itu dibuat dari angan-angan manusia, dari akal-akalan manusia, maka terbantah juga dengan akal manusia. Maka dari itu, ketika saya dahulu bertanya sama Akhi Zuma, Akhi, bagaimana caranya saya bisa seperti antum? Lalu Akhi Zul berkata, makanlah banyak-banyak sayur, insya Allah ingatan Akhi ingatannya akan tajam. Tapi ya itulah tadi. Hari ini terbukti dari akal cerdasnya Akhi Zuma semua terbantahkan, bahkan Karena Bennett ya. Bagaimana Pak Bang Sultan? Ini kita carikan Bagaimana? cek. Kita mau beli gereja. Masya Allah. Hai. Gurunda. Dek. Panasan nanti Gurunda, orang-orang kafir Gurunda. Masya Allah. Nanti yang dibawa bensin Iya, sama uang Bang ini Zuma. dek, uang apa lagi? Jadi Pak Sultan, Anda sudah nyimak. Kebenaran apa lagi yang mau didustakan? Ini aku hari ini senang sekali bisa live, bisa lihat langsung Bang Zuma. Karena selama ini dengar suaranya saja. Iya, sudah kedua kalinya. Maka saya di sini Iya, mengatakan kepada saudara Sultan, kebenaran apa lagi yang Anda dustakan? Ini sudah jelas Ya. paparannya. Iya. Silakan. Ya betul Abang, betul. Silakan. Saudara bertanya. Nggak ada lah, aku nggak ada tanya dengan saudara-saudaraku Muslim. Berarti Tadi aku asadu. cuman Jangan buru-buru, Bang Dalpo buru-buru amat. Satu bulan loh. Satu bulan. Saya bimbing dia di sini. Satu bulan. Bang Saya Sultan, pertemukan mungkin juga ada Gurunda Bang di sini. Sultan.
Makanya saya katakan kebenaran apa lagi? Mumpung ada guru Ini- Nggak ada kebenaran lagi, semuanya sudah benar. Maka asyhadu mumpung ada gurunda. atau Tapi gurunda yang Bang tuntun, Bang Sultan, gurunda yang tuntun. Tapi Bang Dalbo suruh belajar dulu. Tunggu Kan dulu. sudah belajar mendengarkan diskusi di sini antara teman-teman Kristen dan saudara kita yang dari Muslim. Coba gini. Silakan. Materi kesimpulan dulu. Di dalam pengajaran Yesus, Bang, sebelum dia terangkat ke langit, Ya. dia mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya masih banyak materi-materi hukum-hukum Tuhan yang seharusnya diajarkan oleh. Setelah meminta Anda untuk memulai video Anda. Ya sudah, nonton aja nggak apa-apa, Dek. Buka aja videonya ya. Yang penting jangan kesit dengar suaraku. Sorry, saya lagi zoom dengan kantor pusat. Jadi gini, masih banyak hal, kaidah, aturan, hukum-hukum. Kan seluruh nabi-nabi datang kepada Bani Israel kan membawa hukum-hukum, benar ya? Benar ya? Ya. Yesus mengatakan, masih banyak hukum yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung. Tetapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Artinya, agama yang datang setelah Yesus terangkat adalah agama yang syarat dengan hukum-hukum. Bukan agama yang tidak ada hukumnya. Masakan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kok tiba-tiba menjadi Kristen ajarannya? Gak mungkin. Pasti ajaran yang lebih rumit, yang lebih sulit, yang lebih komplit, yang lebih sempurna hukum-hukumnya daripada aturan sebelumnya. Karena di dalam Matius 5 nomor 20 dicatat, Bang. Jika hidup Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik benar daripada orang lain. Saya dengar, saya pernah dengar. Cuman ayatnya nggak tahu. Matius 5 nomor 20. Berarti agama yang datang setelah agama Yahudi adalah agama yang lebih sempurna aturan mainnya. Agama yang lebih baik aturan mainnya. Bukan agama yang cuman haleluya, 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 haleluya. Habis itu masuk surga. Bukan yang kayak gitu. Agama yang datang adalah agama yang jauh lebih sempurna. Lengkap. Allahu Akbar, ruku, sujud, puasa, zakat. Itu yang dikatakan haji. Ya. Kalau hanya sekedar agama Kristen yang datang setelah Yesus, maka Yesus tidak perlu mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kalau cuma karena Kristen, apa yang tidak bisa ditanggung di Kristen? Apa? Datang ke gereja, ya kan? Dengar musik, la 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 la, haleluya. Apa yang tidak gampang kayak gitu? Orang semua suka. Jadi agama yang datang setelah Yesus terangkat adalah agama yang ribet, agama yang solid, yang penuh dengan hukum-hukum, penuh dengan syariat, penuh dengan aturan. Makanya tidak sanggup dilakoni pada masa itu. Gak sanggup orang Yahudi. Maka agama yang datang adalah agama yang lebih ribet. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab, Bang, yang diberikan Taurat, Zabur, Injil, diminta kemudian untuk ikut kepada Islam. Orang Yahudi loh. Ikutlah kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran, membimbing manusia kepada jalan yang lurus, membimbing manusia kepada semua kebenaran dengan Al-Quran. Orang
orang Yahudi aja yang sudah diberikan aturan, diberikan perintah, diberikan Injil, diberikan Zabur, diberikan Yeremia, Yehezkiel, diberikan pengkhotbah, diberikan Daniel, masih dipanggil oleh Al-Quran. Apalagi kita, Bang Sultan, kita bukan orang Yahudi. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Rasulullah Muhammad SAW mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Kenapa dipertahankan bahasa aslinya di sini? Kenapa dipertahankan, Bang? Karena untuk seluruh umat manusia. Ini aslinya di bawah, terjemahkan semua sesuai dengan bahasa manusia masing-masing. Aslinya tetap ada. Tapi kalau kitab saudara, kitabnya Indonesia untuk Indonesia aja. Kitabnya Jepang untuk Jepang aja. Kitabnya Belanda untuk Belanda aja. Ambil kitabnya Jepang, bawa ke Indonesia. Orang Indonesia ngerti. Kitabnya orang Indonesia, bawa ke Australia. Orang Australia mengerti. Jadi Kristen Indonesia, Kristen Belanda, Kristen Jepang masing-masing berdiri sendiri. Kalau Islam enggak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Islam berjamaah, satu pegangan, satu komando. Sekali Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar. Sedunia bersatu, Bung. Kalau mohon maaf, kalau di agama Bang Sultan, satu kota, gereja berdiri di mana-mana. Satu menghadap ke sana, satu menghadap ke situ, satu menghadap ke situ, satu menghadap ke sini, satu menghadap. Akhirnya begini dia. Begini dia. Kalau di Islam dah, Bung, semuanya tertata, menghadap ke arah satu bait. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Sujud bukan tripping, bukan, tapi sujud. Yesaya 66:23. Inilah Al-Quran. Kenapa dia tidak diganti bahasanya? Karena kitab ini untuk seluruh umat manusia. Ini kitab, Bang, kalau dia ke Jepang, pemahaman orang Jepang akan sama dengan pemahaman orang Indonesia. Ini kitab dibawa ke Australia, pemahaman orang Australia akan sama dengan pemahaman orang Indonesia. Ini kitab Anda bawa ke Amerika, pemahaman orang Amerika akan sama dengan pemahaman orang Indonesia. Karena untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Abang masuk ke sebuah rumah ibadah, masjid. Di situ ada orang Amerika, ada orang Afghanistan, orang Hindu, orang Jepang, orang Australia, orang Belanda, orang Kanada, orang Afrika, orang. Bacakan Al-Quran, semua ngerti. Semua ngerti. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Orang Jepang, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun sukunya, pasti ngerti. Oh, itu surah Al-Baqarah. Tapi coba abang baca kitab Indonesia di tempat abang sekarang kerja. Masuk ke gereja, naik mengkhotbah, bacakan kitab Indonesia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Orang sebangsa tempat abang sekarang, I don't care. I boring to see you. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Padahal firman Tuhan dibacakan. Tapi mereka sebangsa nggak ngerti. Kenapa? Karena kitab sejatinya yang mereka gunakan adalah kitabnya Yahudi, yang untuk orang Yahudi tok, bukan untuk kita. Kalau ini untuk kita, Bang. Ini untuk Bang Sultan ini. Subhanallah. Al-Quranul Karim. Kitabullah, jalan satu-satunya menuju kepada Allah ini. Al-Quran. Silakan dilanjut. Selamat siang. Toko bangunan, siang. Waktu enggak nih saya bicara?
Pak Jaya Setiadi jarang-jarang ini. Sedikit bang, sedikit aja. Bang Sultan, mohon izin sedikit ya. Ini saya cuma mau ngasih tahu. Ini kan Yesus yang konon katanya kabarnya itu Tuhan. Tapi bang, dari Bible saya kalau membaca itu, kenapa baik murid ataupun siapapun tidak pernah ada yang bersumpah mengatakan demi Yesus. Ketika dia bersumpah mengatakan demi Yesus, tapi rata-rata demi Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Tapi Yesus yang kategorinya Tuhan nggak pernah disebut Yesus, demi Yesus. Kenapa? Apakah penulis lupa atau gimana ini? Silakan bang, Pak toko kaca atau Bang Sultan. Mohon maaf, lanjut. Saudaraku Sultan, boleh nggak saya komentari? Boleh nggak saya bicara? Ya, saudara. Boleh. Saudara. Ya, Bang Jaya Abadi, ya boleh. Suara saya bisa didengar nggak? Ini sinyal saya kurang bagus nih. Saya Mi saja, Mi. Ya, saudara Juma yang saya kasih. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Mengapa saya sampai hari ini masih menuhankan Yesus Kristus? Alasannya adalah sebagaimana tertulis oleh Yohanes 1 sampai 14, dan itu adalah bermuara dari perkataan Yesus sendiri. Tertulis di mana? Mulai dari Yohanes 4 ayat 24, Yesus memberikan keterangan bahwa Tuhan adalah roh. Nah, dari keberadaannya yang transender tersebut, keluar dan datang dari El. Tercatat di Yohanes 8 ayat 42. Masuk ke rahim Maria, menjadi anak manusia dinamai Yesus, dan dia menegaskan Bapa hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Nah, dengan keberadaan yang demikian, ada dua pernyataan, ya, sebagaimana sudah diberitakan oleh Mazmur Daud di Mazmur 210 ayat 1, juga pernah diberitakan oleh Daniel, ya, ada dua kuasa, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan tegas Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 19, dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Nah, segala perkataan Bang Zuma, segala perkataan saudaraku Imrus, segenap perkataan Anda adalah utusanmu, jiwamu. Anda akan ternyatakan seperti apa, itu karena utusanmu. Ya, hanya saja keberadaan kita sebagai manusia dalam mengejawantahkan kemuliaannya sebagai manusia tidak sanggup terpisahkan. Tapi keberadaan Tuhan itu sanggup terpisahkan. Ya, Yesus yang adalah jiwanya, segenap perkataannya, maka Yesus berjanji, ya, akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang hanya layak dilakukan oleh pribadi bergelar Tuhan. Itu tercatat di Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Kemudian tercatat di Matius, aku akan membalas setiap perbuatan manusia. Tidak ada, ya, nabi sebesar, sehebat Abraham, Musa, atau baginda Muhammad sanggup mengatakan seperti Yesus katakan. Yesus tidak mengatakan Tuhan atau Allah sudah ampuni dosamu. Dan Yesus juga tidak mengatakan aku sudah mengampuni dosamu. Tapi karena Yesus adalah firman, dan firman adalah suatu hal, suatu kekuatan yang sanggup mengubah dari mati Sudah menjadi hidup. Roma, sudah Roma. Poinnya mana Roma? Kenapa ini? Poinnya aja Roma. Oke, poinnya ya, dengan ayat-ayat yang tadi, saya masih menuhankan kepada Yesus Kristus. Ya, cukup Roma.
Poinnya Roma. Ya, kemudian ya, yang saya pertanyakan adalah seperti tadi saudara Pak Dalbo ya, saudara Dalbo, tidak ada yang perlu diragukan. Ayolah syahadat. Betul, tidak ada yang perlu diragukan, tapi perlu dipertanyakan. Pertanyaannya adalah begini, ya. Kalau roh kebenaran, kalau Roh Kudus adalah Jibril, ya, mungkinkah Jibril yang hanya satu, ya, melahirkan perkenalan kepada Musa yang bertolak belakang dengan yang tertulis di Keluaran 3 ayat 14. Cukup Roma. Yaitu Taha 14 berlawanan arah dengan Keluaran 3 ayat 14. Ya. Poinnya apa Bang Jaya? Poinnya apa? Iya, poinnya itu tadi. Cukup Roma. Mungkinkah ya kalau roh kebenaran, Roh Kudus adalah Jibril, mungkinkah akan melahirkan? Pak kola-kola, udah Pak, cukup Pak. Ya Allah. Cukup Roma. Roh Kudus. Roma. Jaya. Cukup Roma. Taurat. Benar aja kamu bingung kamu. Masih ada waktu untuk saya bicara. Jarang nih. Jarang Pak Jaya bicara, biarkan dulu biar selesai dulu. Masih boleh bicara saya? Ya lanjut, tapi Bang Jaya tolong agak Oke. poinnya Pak. Ya, pertanyaan saya satu itu ya. Mungkinkah Roh Kudus melahirkan isi perkenalan kepada Musa yang bertolak belakang tertulis di Taha 14 berlawanan dengan Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, ya. Saya tertarik dengan agama di sisi Allah adalah Islam. Tertulis di Ali Imran kalau nggak salah ya. Itu saya memahami adalah sebagai pernyataan mengatasnamakan Allah. Ya, saya cari firman-nya dan ketemu ya QS 5 ayat ketiga. Di sana tertulis kuridoi Islam sebagai agama bagimu. Tapi pertanyaan saya adalah di awal ayat tertulis disembelih atas nama selain Allah. Tidak mungkin dari mulut Allah keluar disembelih atas nama selain Allah. Kemudian di akhir ayat tertulis Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin terkatakan oleh pribadi bernama Pertanyaannya Allah. apa Roma? Pertanyaannya apa? Jangan banyak-banyak Roma. Oke, sedikit lagi. Tidak mungkin dari mulut Allah keluar Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, pemahaman saya, ku atau aku itu akan menjadi firman-Nya bermakna Allah, bermakna Tuhan. Kalau ku atau aku Masya Allah, Bang Alam. pada Thank you. kutipan From Bang Alam. kolaloloh atau kolarobuki. Pertanyaannya, adakah kuridoi, kudan dan sebagainya itu terawali dengan kolarobuki atau kolaluloh? Apa sih kolalulo itu? Apa kolalulo itu? Silakan dijawab sendiri Bang Jaya. Terlalu banyak. Nah, ini bertanya banyak tapi ke hulu ke hilir entah apa yang dipertanyakannya ini. Ditanyain kolalulo. Iya. Makanya saya katakan cukup Roma. Kolalulo itu apa? Kolalulo. Ya mungkin Bukan apa-apa. Kalau Anda bertanya saja, bertanya pun harus dengan ilmu, Bapak Jaya. Mohon maaf. Bertanya pun harus dengan ilmu. Jangan pula nanti ketika Anda bertanya saja bingung, apalagi menjawab begitu. Karena ini nanti pasti Anda akan ditanya. Jadi tolong simpelkan saja apa yang akan menjadi poinnya, itu yang disampaikan sehingga tidak ke hulu ke hilir entah apa-apa itu loh ya. Oke, silakan. Jelas? Masih kurang jelas? Perlu saya ulangin lagi pertanyaan saya? Satu pertanyaan dulu. bukan diulang maksudnya Pak Jaya. Kalau bertanya itu maksudnya fokus satu, jadi dijawab. Yang lain bisa nyimak, jadi bisa diketahui Pak Jaya yang salah paham atau memang ada kesalahan di Al-Quran gitu. Ya, satu persatu aja Pak. Waktunya nggak akan hilang kok. Saudaraku Zuma itu berangan-angan mengklaim roh kebenaran, Roh Kudus sebagai Jibril. Pertanyaan Zuma, saudara dibilang berangan-angan.
Pertanyaan saya adalah, mungkinkah Jibril mewahyukan, memberitakan kepada baginda Muhammad sehingga Muhammad menulis perkenalan kepada Musa yang bertolak belakang dengan perkenalan Yod-Heh-Vav-He kepada Musa? 14 minta disembah. Hanya itu poinnya udah dapat itu Pak Jaya tentang pertemuan Ibrahim ya, tentang pertemuan dengan Musa dan Ibrahim. Mungkin bisa silakan Bang Juma lanjut dulu dijawab mungkin. Oke, baik. Dari situ aja. Al-Quran menerangkan ketika Nabi Musa datang ya ingin melihat ada api menyala, kemudian dia mendengarkan suara, ya Musa, ya, innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, ya, fa'buduni, maka sembahlah aku. Sama ketika Nabi Musa di dalam kitabnya orang Yahudi diperintahkan, kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, katakan aku adalah aku, innani anallah, la ilaha illa ana, aku adalah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Sama. Kalau Anda mau belajar nih ya, Nabi Musa alaihissalam di Al-Quran itu diceritakan menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan. Oke? Lalu kemudian di dalam kitab saudara, di kisah para rasul 7, di situ dikatakan di data nomor 38-nya, Nabi Musa menerima firman dari malaikat. Catat itu. Malaikat. Berarti Nabi Musa kemudian itu tidak berbicara langsung melalui perantara, sibuk dengan wahyu dari malaikat. Terkait dengan Roh Kudus, dikenal di dalam pemahaman orang-orang Yahudi bahwasanya Roh Elohim, Roh Kudus itu adalah sama. Bagaimana kemudian Tuhan mendatangkan roh? Apa itu roh? Makhluk, bisa angin, bisa wakil Tuhan. Makanya coba Anda lihat di kitab Ayub, ayat 27 nomor 3. Roh Elohim, ternyata roh Elohim itu adalah roh yang ada pada diri manusia. Napas yang keluar masuk. Baca Ayub 27 nomor 3 supaya Anda paham. Jadi yang ada di dalam Kejadian 1, 2, 3, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan bumi itu adalah udara, oksigen, napas. Bukan makhluk berupa Tuhan yang datang, aku adalah Tuhan berbentuk Casper, bukan. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Kami yang mengutus malaikat Roh Kudus dari Allah untuk menyampaikan firman Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Tidak ada yang masalah. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu dari malaikat. Kisah para pewarta 7 nomor 38. Belajar lagi ya, belajar. Kerja lagi. Oke, terima kasih sudah kunjungan ya, lebarnya. Tapi fakta yang terjadi adalah begini, Saudara Juma dan kawan-kawanku. Musa menerima perkenalan dengan perkataan Eye Asher Eye, semakna dengan tidak ada Tuhan selain aku, atau aku adalah aku yang akan datang dan lain sebagainya. Itu betul, saya setuju. Tapi tidak ada perintah di sana sembahlah aku. Ada perintah kamu akan beribadah, dan perintah itu ditumpangkan pada pernyataan dirinya akan membebaskan umatnya dari Fir'aun. Jadi pernyataan beribadahlah kepadaku dinyatakan dengan sangat bijaksana, tidak dengan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tidak, sangat-sangat bijaksana penyampaiannya terhadap Musa.
tentang Roh Kudus yang ada di Kejadian tidak mungkin hanya angin. Roh Kudus yang melingkupi di bumi wujudnya seperti air, ya, itu adalah kekuatan yang menjadikan kehendak Allah wujud. Sebagian naik, ya, sebagian lagi tertinggal air tersebut. Kemudian sebagian yang ada di bumi dilarikan kepada yang dataran lebih rendah. Jadilah daratan, jadilah laut, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau Roh Kudus, ya, adalah Jibril. Sebentar Pak Jaya sebentar. Tadi mengenai yang lebih bijaksana tadi, saya nggak paham di mana bijaksananya, bisa jelaskan Pak Jaya? Kalau mengenai ini kan Kejadian udah lain topik ya. Oke. Mengenai kebijaksanaan lebih itu di mana lebihnya gitu. Dijelaskan dulu. Anda bisa baca dan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluaran 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ditanggapi. Jaya itu tidak usah ditanggapi. Sultan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan saja tolong dinaikin. Bang Dalbo, Bang Sultan tolong dinaikin lagi. Bang Sultan saja. Jaya nggak usah ditanggapi. Bang Dia Dalbo. sudah turun dia. Sudah Aduh. pamit typing. Ya sudah Typing di ya. bawah. Lanjut. Baik. Silakan Roma. Ya, nggak apa-apa Bang Dewa, jarang-jarang Bang Dewa Pak Jaya ini mau bicara gini biar. Sekarang Ya, saya ingin mungkin dijelaskan lagi Pak Jaya di mana kelebihnya bijaksana tadi itu, saya nggak paham soalnya. Oke, terima kasih ya. Di Keluaran 3 mulai dari 12, 13, 14, 15, di sana ada perintah bahwa Israel akan beribadah. Dan itu ditumpangkan pernyataannya pada pernyataan Tuhan akan membebaskan umatnya dari Fir'aun. Keluaran 3 ayat 12. Dan juga di Keluaran 3 ayat 18. Jadi tidak serta-merta mengatakan beribadahlah kepadaku untuk mengingat aku. Sholatlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Islamnya ya. Sholatlah kepadaku untuk mengingat aku. Tidak. Apalagi minta disembah itu tidak ada. Dalam perkenalan perdana tidak ada. Fokus pada perkenalan perdana di mana ada api menyala. Tidak ada. Itu satu. Yang kedua. Oke, sepertinya saya paham. Firmannya, Saya paham. Satu-satu aja dulu Pak Jaya. Pak Jaya, biar bisa dijelaskan satu-satu dulu Pak Jaya. Oke. Jaya, Anda siapa bisa Sebentar, Pak Jaya. kitab orang lain? Saya hanya membacakan yang tertulis. Ya, enggak. Saya hanya membacakan yang tertulis. Gini Pak Jaya, saya sudah paham maksud Pak Jaya tadi ya tentang itu. Tapi tadi itu kalau yang saya pandang kan, kalau dari yang perjalanan dari Mesir membebaskan itu adalah petunjuk ya, beda. Ya, tentang perintah itu ada di 10 perintah Tuhan, jelaskan kalau Musa kan. Itulah perintah gitu. Beda dia gitu. Itu yang diceritakan kembali dalam Al-Qur'an. Mungkin bisa jelaskan lebih ininya Bang Juma, silakan. Iya, Keluaran 19 itu adalah kisah di mana Nabi Musa kemudian membawa orang-orang Israel dari kejaran Firaun sampai ke Gunung Sinai. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu ada di Keluaran 20. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan firman kepada Nabi Musa alaihissalam untuk ditaatin oleh kaumnya Bani Israel. Itu harus dipahami. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk disembah. Anda keliru. Tuhan itu pencemburu. Kenapa Tuhan itu cemburu? Ada apa Tuhan itu cemburu? Karena Tuhan hanya ingin diibadahi, hanya Dia seorang. Hanya Dia sendiri yang harus diibadahi. Tidak boleh ada ibadah-ibadah yang ditujukan kepada oknum lain. Keluaran 20 nomor 5. Coba Anda baca di situ. Tuhan itu maha pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kok bisa? Kenapa kalau ada ilah lain? Oh, nggak boleh. Hanya aku ilahmu. Hanya aku Tuhanmu, nggak boleh ada yang lain.
Berarti hanya dia yang ingin disembah. Ulangan 4 nomor 24. Tidak ada yang lain. Hanya Elohim yang harus disembah. Kenapa dia cemburu? Kenapa dia maha pencemburu? Karena dia tidak mau manusia ciptaannya itu menyembah kepada selain daripada dirinya. Artinya Tuhan itu gila sembah. Yang namanya Tuhan pasti mengajarkan keselamatan kepada hambanya. Supaya hambanya itu selamat, hambanya jangan menyembah setan, jangan menyembah manusia. Hambanya kudu wajib menyembah dirinya. Itu baru Tuhan yang benar. Bukan membiarkan umatnya, ciptaannya terombang-ambing. Nah, sedangkan kalau di dalam Islam dan juga agama Yahudi, Tuhan itu maha cemburu. Tidak mau Tuhan itu manusia menyembah kepada yang, karena Tuhan mau manusia itu selamat. Oke? Thank you. Tuhan mau manusia itu selamat, tidak dibiarkan. Makanya Tuhan memberikan panduan. Sementara di agama Anda panduan dihilangkan. Itu bedanya. Di tempat Anda panduan dihilangkan. Yahudi dan di Islam panduan itu diadakan. Itu bedanya. Oke? Galatia 3 Anda baca. Orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi hidup di bawah hukum Paulus. Apa itu? Kasih, tapi hoaks. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian berbicara ya, silakan. Izin bertanya sama Bang Juma. Ya, ini yang tadi Bang udah Juma. selesai belum? Belum, sedikit lagi. Sedikit lagi. Gini Bang Immanuel. Ini Bang Jayo lagi bertanya. Kalau Bang Jayo sudah selesai. Oke. Silakan Roma. Jangan lama-lama Roma. Oke, saya sedikit lagi, terima kasih. Boleh, Saudara Dalbo. Silakan sayang. Terima kasih. Gimana itu dulu ya? Tentang Allah yang cemburu itu sangat betul. Itu dinyatakan dengan terang. Dan itu bukan 1-2 ayat, lebih dari 5 ayat. Memerintahkan umatnya untuk beribadah. Tapi kalau fokus kepada perkenalan pertama, Taurat tidak mencatat minta disembah. Sementara yang tertulis di kitab Anda minta disembah. Kemudian bicara Paulus, ya, Paulus dan Yesus itu selaras. Tuhan turunkan Taurat, ya. Yesus berkata akan menggenapi, tidak satu iota pun akan dilenyapkan. Tapi fakta yang adalah Yesus berbuat kasih di hari Sabat. Sementara hari Sabat semestinya apa? Yahudi. Kemudian Yesus dengan tegas berkata mulai dari 5 ini ayat. bukan bertanya ini padahal Bo. Ini ceramah dia ini, bukan bertanya. Melakukan statement tapi berceramah. Silakan Pak Immanuel. Cukup Pak Immanuel saja. Cukup Roma. Cukup Roma. Saya jadi pendengar. Cukup Roma. Dari tadi menyampaikan pun sudah dibantah, tapi dia beralih tapi tidak dapat substansinya apa gitu loh. Jadi lebih banyak mendoktrin dia. Oke Roma. Jadi pendengar sekarang. Roma, kamu jadi pendengar sekarang Roma. Silakan Immanuel. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Roh Allah itu waktu Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air itu hanya angin, kata Bang Juma. Nah, saya mau tanya Bang Juma, ini paham nggak perbedaan antara roh dengan zat? Nah, dalam pengertian kita bahwa roh itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat secara fisik. Itu roh. Berarti dia sesuatu yang metafisik. Nah, sedangkan angin, oksigen itu kan zat, Bang. Nah, bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa roh Allah itu adalah hanya zat? Itu kan berarti kalau Abang katakan itu hanya angin, berarti itu zat. Sedangkan zat itu dia tidak punya perasaan,
tidak punya kehendak. Sedangkan roh itu adalah kita berbicara tentang sesuatu yang memiliki perasaan dan kehendak. Nah, di dalam diri Bang Juma itu kan ada roh. Di dalam diri Bang Juma itu ada roh, di dalam roh itu ada perasaan, Kecilin sedikit keinginan, itu, dan Dek. kehendak. Seperti Sedikit itu Bang aja. Juma. Jadi saya agak bingung dengan pernyataan Bang Juma mengatakan bahwa roh Allah yang melayang-layang itu adalah angin atau oksigen. Jadi sepertinya Bang Juma paham nggak sih apa itu roh, apa itu angin atau zat itu? Nah begitu Bang Juma. Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, tolong pahamkan saya dulu. Apakah roh itu bisa diciptakan? Adalah wujud yang metafisik, yang tidak fisik, Bang Juma. Saya tanya dulu. Dengar dulu. Iya. Apakah roh itu bisa diciptakan? Pertanyaannya roh siapa dulu? Roh siapa Jawab dulu? aja. Apakah roh itu bisa diciptakan? Bang Juma mau bertanya kepada saya, Pak, roh siapa yang diciptakan itu? Siapa dulu? Roh apa dulu? Yang butuh roh itu makhluk. Abang, saya jelaskan ya ayatnya Bang ya. Saya buka ayat ya. Oke, saya buka ayat. Silakan. Oke, siap. Ada ayat yang ini dapat dijamin kebenarannya karena yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan hal itu. Oke. Silakan saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang saya baca 23 dulu sampai 24 ya. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, dengar Abang, saya buka open cam. Biar supaya saya harus sesuai dengan data yang ada. Saya nggak mengada-ngada begitu kepada Bang Juma ya, karena kita kan memberikan edukasi untuk orang-orang banyak ini kan. Nah, ini Yohanes ya, Yohanes pasal 4. Nah, ini saya kasih tanda ini. Ayat 24 itu Yesus sendiri yang berkata, Allah itu roh. Bisa dibesarkan, host minta tampil Bang. Dibesarkan. Bang Dalbo dibesarkan. Siap, dibesarkan. Oke, siap. Dibesarkan. Siap. Nah, begini ya. Oke, ini Yesus sendiri yang berbicara dalam Yohanes 4 ya. Makanya saya merasa bahwa ini sesuatu hal yang sangat valid sekali. Nah, dalam Alkitab itu tanda merah itu berarti dibedakan ya, merah dengan hitam. Yang merah itu berarti Yesus sendiri yang berkata-kata. Dalam ayat 24 dikatakan begini, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya pertanyaan saya tadi begini, yang Abang tanyakan kepada saya itu roh siapa? Kalau Abang mengatakan roh itu dicipta atau tidak, tapi pertanyaan saya, roh siapa yang Abang maksudkan? Itu Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Immanuel sebelumnya paham bahasa aslinya nggak Bang Immanuel? Nah, itu dia. Sebelumnya paham bahasa aslinya dari kedua ayat yang ditampilkan nggak? Makanya saya ingin dia menunjukkan bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya di situ jelas mengatakan. Lanjut Bang Juma. Pneumahotheos. Do you understand? Pneumahotheos dalam bahasa Yunani. Ada Bang Juma, pertanyaan saya. Tunggu sampai dulu. Ini giliran saya. Pneumahotheos itu tidak mengatakan Allah itu adalah roh. Salah terjemahan. Pneumahotheos itu terjemahannya adalah roh Allah. Oke? Bukan Allah adalah roh. Jangan dibolak-balik, biar tidak tersesat. Roh Allah. Maka barang siapa menyembah Allah, sembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh? Khusyuk di dalam beribadah. Apa itu kebenaran? Beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah
roh ikut, jasad ikut, prosesi penyembahan gerakan badannya itu benar-benar benar dari Tuhan perintahnya. Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, gerakkan tubuh kalian, melaksanakan ibadah kepada Allah dengan apa yang dituntun oleh yang membawa ajaran tersebut. Ibadah salat dengan roh dan kebenaran, khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Roh ikut ibadah, gerakan ibadah adalah benar karena tidak bertentangan dengan perintah. Menyembah dalam roh dan kebenaran hanya ada di Islam. Kamu menyembah dalam roh apa? Kebenaran apa ibadah hari Minggu itu? Di mana pembenarannya? Di mana perintahnya? Menyembah, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Di mana? Di mana ajaran itu? Di mana itu perintahnya? Tepuk tangan untuk Tuhan kita di surga. Di mana perintahnya ke itu? Di mana? Kebenaran itu beribadah, khusyuk, dan prosesi yang dilakoni itu adalah ada unsur perintahnya dari kitab suci. Nih, baru kebenaran. Nih. Bang Juma jawab atau menjelaskan ini? Sabar. Saya menjawab. Menjelaskan. Saya menjawab. Sabar. Kamu bertanya ke saya, guru. Sekarang Yuk, saya murid. Begitu kita. Murid bertanya. Ini guru. Yuk bertanya, yuk murid. Nggak fair Bang Yuk Juma. murid. Saya masih Anda kan bertanya. Saya masih menjawab. Anda tadi bertanya, jadi tolong diam dulu biar dijelaskan. Anda tidak berkewajiban untuk memotong ketika. Soalnya Bang Juma kepanjangan. Kalau enggak tahan turun, Bang. Enggak, Tinggal klik, ping turun. Kalau enggak tahan jawaban saya. Oke. Saya paham, Bang. Cuma dengar. Bang Immanuel, ini sedang dijelaskan dari dasarnya, dari bahasanya. Kalau nggak mau paham, nggak masalah Bang. Tapi ini lebih jelas. Biarkan Bukan doktrin Bang. bicara. Yang lain Ilmu. Ini pertanyaanmu yang kedua. Kamu mengatakan Tuhan itu roh. Roh mana, Bang? Saya tanya, apakah roh itu bisa diciptakan? Kamu bertanya, roh mana, Bang? Hai, roh itu cuma satu. Roh itu adalah satu bentuk hakikat ciptaan Tuhan yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk. Tuhan itu maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Hanya makhluk yang membutuhkan roh untuk hidup. Oke? Kalau kamu mengatakan Tuhan itu adalah roh, kitabnya Yahudi nampar kamu kiri kanan. Katapak. ya Bang Juma sudah. Sabar. Saya kasih kamu data. Adik. Saya kasih kamu data. 2 Samuel 7:22. Elohim tidak serupa dengan makhluk, berarti tidak serupa dengan R-O-H, roh. Ke konteks aja Bang, jangan melompat-lompat. Ini yang saya katakan samamu. Tuhannya orang Yahudi menyatakan dirinya tidak serupa dengan roh. Oke? 2 Samuel 7 nomor 22, oke? Yeremia 10 nomor 6, oke? Paham? Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Hanya di Kristen. Kenapa Kristen menyembah roh-roh? Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama Helenisme. Agama yang dihasilkan dari nenek moyang orang Romawi dan Yunani. Penyembah roh-roh. Oh, sudah melebar. Bang Juma ini melebar sudah. Enggak. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Dengar. Sedikit lagi, dengarkan. Dengarkan. Wahyu 5 nomor 6. Ini kitabnya orang Kristen yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos. Dengarkan. Aku melihat. Nah, jadi pengarang Wahyu melihat. Nggak usah pakai nasi, Mak. Iya, kembalikan aja nasinya, makasih. Apaan nih, Bang? Abang jawab terlalu lama. Sabar. Turun kalau kamu nggak tahan, turun. Jadi di Wahyu 5 nomor 6 di situ dikatakan, aku melihat seperti makhluk bertanduk 7, bermata 7.
Itulah ketujuh roh Theos. Jadi kamu penyembah roh-roh. Itu ajaran Hellenisme. Jangan kau bawa agama Yahudi. Bang Juma Wes. fitnah ya. Fitnah Juma itu fitnah ya. Tunjukkan Wahyu 5 nomor 7. Tunjukkan sekarang. Ayo, berani? Dipaparkan dulu Gurunda, dipaparkan dulu nanti dinaikkan. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat sosok Tuhannya orang Kristen, binatang bertanduk 7. 10 ini ya. Di mana itu kalau 7? Ini 3, di sini 4. 10. Biar saya bacakan ahi ya. Oke. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti tersembelih, Bagaimana? bertanduk 7 dan bermata 7. Kasih, Mak. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke. 7 roh bertanduk 7 kan mana? Ini 2, di sini 5. Ew. Makanya aku bilang jangan pernah minta saya buka kamera. Ngeri kalau Bang Suma buka kamera. Tuhan kok ada kayak begitu? Hah? Bertanduk 7, bermata 7 kan mana? 2, 3, 4, 6, 7 di tengah. Wah, inilah ketujuh roh Tuhan. Tuhanmu punya 7 roh, penyembah roh-roh. Hellenisme itu ajaran Yunani. Kristen menyembah roh, menyembah ciptaan, karena roh itu ciptaan. Baca di dalam Zakaria 12 nomor 1. Tuhan yang menciptakan roh-roh. Kamu menyembah roh, Hellenisme dong, pagan dong, agama Yunani dong. Tuhan itu bukan roh. Yeremia 10 nomor 6. Elohim bukan roh. 2 Samuel 7:22. Elohim bukan roh. Paham? Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, bukan roh. Paham? Belajar lagi. Nah, kita makan dulu. Silakan. Bang, silakan dilanjut dulu, akhi. Saya makan dulu sebentar. Kamu nasinya makan, Dek. Baik ya, saya tambah ya. Untuk mengerti tentang Tuhan ketika Yesus datang pertama kali itu. Alhamdulillah Itu Bang harus Jumanya kita baca makan. dari Yohanes 16 ayat 25. Bang Juma kan sudah selesai, berarti Dan saya tentang tanggapin dong. Immanuel. Saya tanggapin Bang Juma dong. Kan Bang Juma sudah selesai menjawab pertanyaan saya tadi tuh. Jadi izin. Ya, saya lagi ngomong, tunggu bentar. Jadi untuk mengerti apa yang diucapkan Yesus, baca dulu Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan bahasa perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus memberitakan tentang Tuhannya, tentang Bapaknya, itu semuanya dalam kiasan. Contoh, Yesus berkata, Allah itu roh. Itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Karena Yesus menerangkan ketika dia memberitakan tentang Bapa, itu dalam bahasa perumpamaan. Yohanes 16 ayat 25. Apa maksudnya sih? Jangan tafsir ayat pakai asumsi. Tafsir ayat pakai ayat. Maksudnya adalah di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar. Rupanya tidak pernah kamu lihat. Kalau di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, maksudnya Tuhan itu gaib, tidak bisa dilihat. Jadi jangan dipahami bahwa Allah itu roh. Nanti kalau itu dipahami Allah itu roh, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah itu gunung batu? Bagaimana ketika dikatakan Allah itu api yang membakar? Apakah Tuhanmu gunung batu? Apakah Tuhanmu api yang membakar? Oh tidak, itu perumpamaan. Lah ini namanya standar ganda. Frasenya sama. Allah itu roh, Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar. Kenapa ketika Allah itu roh itu dipahami secara harafiah? Ketika Allah itu gunung batu dipahami secara kias. Ini namanya standar ganda. Padahal frasenya sama. Allah itu roh, Allah gunung batu, Allah itu api yang membakar. Nah supaya adil semuanya pahami secara kias. Pasti Anda paham. Terima kasih. Monggo yang lain kalau dilanjut.
Bang Dewa, Assalamualaikum. Bang Ali Musa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin host, Lanjut. mungkin ada yang mau lihat gambar roh yang bermata 7 itu, bisa dibesarin host. Izin sebentar host. Oh, bisa. Iya. Silakan Mbak Patai. Iya, bisa dibesarkan Itu saya luar host. binasa namanya. seperti Namanya ini. ini sudah tai. Silakan Patai. Jadi seperti ini ya. Oke, Patai. Oke. Silakan. Makasih. Jadi saya Ini tidak akan- aneh dia punya nama. Nama nggak ada nama yang lain, Patai. Iya, ada juga. Oke, saya kembalikan lagi di Pak Desugi ya, Patai. Ya, siap host. Silakan naik teman-teman Makasih. Kristen. Ini Patai ini ada aja ini Patai. Itu sudah benar Patai. Dalilnya mana Patai? Ada host. Saya kasih Oh nama. ada. Ada dalil. Keluaran Luar 29 binasa. 14 tuh. Tai sapi jadi penebus dosa. Ternyata ya. Ada ya sesuai gambar ya. Mungkin Bang Dewa bisa menambahkan dengan pernyataan Patai. Ya, banyak sebenarnya yang mesti ditambahkan ya, tetapi kan karena orangnya tidak ada. Makanya Dewa itu tadi itu naik heran gitu, kok ada Bang Juma di sini. Sementara tadi ada Bang Sultan, makanya Dewa mudah tolong diundang Bang. Dewa juga baru masuk. Halo, host. Enggak begini loh, begini ya. Ente bertanya, Bang Juma menjawab, ente menanggapi lagi. Ini sebenarnya bertanya atau ente niat ente mau berdebat? Saya tanggapi Bang Juma lagi berito kan? Berarti bagian saya menanggapi Bang Juma. Saya tanya dulu sama ente. Ente bertanya, Bang Juma menjawab. Ketika Bang Juma menjawab, terus ente tanggapi. Berarti intinya ini mau berdebat, betul? Loh, kan harus ditanggapin yang jawaban dari Bang Juma. Berarti kan kami harus menanggapi lagi, betul atau tidak? Kami harus menanggapi lagi, betul atau tidak? Enggak masalah. Enggak masalah. Berarti ini diskusi, berarti ini debat. Baik, kalau misalkan ada debat silakan. Boleh. Silakan. Jangan tadi gua tertarik sama pernyataan ente yang mengatakan kalau tulisan merah itu adalah pernyataan Yesus. Kalau tulisan hitam itu pernyataan siapa? Firman atau bukan itu? Maksudnya itu, dengar dulu. Tulisan merah itu menegaskan bahwa itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sendiri yang berkata. Baik, kalau tulisan merah, kalau tulisan hitam. Siapa yang berkata tulisan hitam? Loh, tulisan hitam itu kan tulisan yang dicatat oleh Yohanes kan, kitab Yohanes kan ditulis oleh Yohanes. Berarti kan Artinya yang hitam itu firman atau bukan? Perkataan Yesus atau bukan? Bukan ya? Jangan ke situ kita ya. Sekarang saya kan akan tanya, ente menanggapi. tadi menyatakan seperti tadi bahwa tulisan merah itu adalah tulisan Yesus, pernyataan Yesus. Nah, tulisan hitam itu tulisan siapa? Tulisan siapa? Kita masalahnya tadi kan tentang roh. Saya tanya bro, ente bukan kami melebar, tetapi ketika yang namanya ada statement, kami susul dengan yang namanya pertanyaan. Ente tadi mengatakan yang hitam itu adalah tulisan Yesus, yang merah tulisan Yesus. Sementara yang hitam tulisan siapa itu? Yang hitam? Masalahnya apa? Kalau tulisannya merah hitam itu masalahnya apa? Astagfirullahaladzim, nih orang. Bahlul benar-benar ini. Kan Anda sudah bertanya tadi, Bang Juma menjawab. Apalagi mau ditambahkan, Bang? Kalian nggak berani untuk saya ini Anda ditanya sama Bang Dewa. Ya merah tulisan Yesus, yang hitam tulisan siapa? Atau jangan-jangan kamu yang nulis? Saya ini mau menanggapi yang punya Juma itu. Kok masa dibawain ke lain-lain sih? Bang Kolbo tadi mendengar nggak pernyataan dia yang mengatakan yang merah itu adalah tulisan Yesus? Juma itu mendengar tidak? Menjelaskan tentang roh, makanya saya mau jelaskan sama dia. Sembarangan Kamu jelaskan aja. pakai apa? Pakai terjemahan. Bang Suma tadi menjelaskan menggunakan bahasa manuskripnya. Anda menjelaskan pakai terjemahan. Juma itu nggak tahu roh itu apa, zat itu apa. Dia kan nggak bisa bedakan. Alah. Kalau di Islam deh Z A T. Kalau di Anda Sat C A T.
teh itu ada di bebel Anda itu zat kimia. Lanjut, Bang Dewa. Baik, tadi kan pernyataan dia itu menarik ya. Ketika dia mengatakan yang merah itu adalah tulisan Yesus, sementara yang dipertanyakan sama Dewa, yang hitam ini tulisan siapa? Tulisan siapa yang hitam ini? Kita juga kebingungan ya. Pada saat dia mengatakan, mungkin ya ada orang Kristen pernah mengatakan Tuhan huruf besar sama Tuhan huruf kecil. Nanti timbul pertanyaan, ketika seorang Kristen berdoa di gereja, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana? Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Kan jadi timbul pertanyaan seperti itu. Begitu loh Bang Dalbo. Tolong Bang Sultan dinaikkanlah Bang Dalbo. Bisa. Mumpung ada di sini ada Bang Juma, karena kemarin dia ngotot kalau Dewa ini ternyata Juma. Dewa sudah berapa kali bilang kalau ini Mahadewa bukan Juma. Berapa kali ngotot? Bisa. Masya Allah. Izin Bang Dewa, bisa sedikit Bang Dewa menjelaskan? Silakan. Izin host, saya bisa dibesarkan karena ini banyak pertanyaan dari viewer. Kok bisa katanya tai sapi ya? Jadi izin sebentar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bawa data, jadi saya tidak mengada-ngada. Di sini dijelaskan, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya, tainya ya, harus kau bakar, harus. Artinya ini adalah bagian dari ritual untuk menghapus dosa. Tapi kata mereka, tetangga yang RT 16 itu, katanya itu harus dibuang aja, biar nggak dibakar. Padahal perintah di sini haruslah kau bakar. Nah, untuk di perkemahan itulah korban penghapusan dosa. Nah ini sangat menarik teman-teman, penghapus dosa. Nah jadi pertanyaan, kalau tai sapi bisa menghapus dosa, kenapa harus Tuhan yang jadi korban? Kan begitu. Padahal berapa sih harga tai sapi dibanding Tuhan yang dikorbankan gitu loh. Jadi jangan Aki, kasihan, Iya, Bang. jangan terlalu kejam. Kejam betul lagi ini, kasihan. Cukup Roma cukup Roma. Jadi cukup Roma. Saya sangat sedih sebenarnya Bang host, ya. Paropo, Iya. itu tai sapi ya. Tai sapi bukan sembarang sapi ya, tapi sapi dari India nggak bisa ya. Ada pengecualian, sapi dari India tidak bisa. Ya. Itu loh. Lanjut. Ya, jadi saya tidak habis berpikir kepada teman-teman Kristen ini. Kenapa harus mengorbankan Tuhan sementara untuk menghapus dosa itu tai? Mending tai sapi lah, kita rasional cara berpikir. Jadi saya bawa nama ini bukan saya mengada-ngada ya nama saya, tapi memang ada mana. Ini saya dapat informasi dari Gurunda juga. Saya lihat-lihat videonya, oh ternyata bisa juga nih tai sapi. Kenapa harus Tuhan yang dikorbankan? Nah, yang lebih Bang, Abang. Iya Bang. Abang. Iya Bang. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Iya. Batu bara dicium menghapuskan dosa. Wah, ada lagi nih. ada lagi. Oh iya dong. Batu bara. Nauzubillah bisa lagi. Waduh. Jadi bukan hanya kotoran sapi, tapi Gini. lagi batu bara. batu bara. Batu bara. Batu bara disentuhkan ke bibir. Dosa terhapuskan. Mencium batu bara. Dosa dihapuskan. Makanya aku bilang jangan minta saya buka kamera, sakit hati kalian nanti. Aku kok fokus sama minumannya itu enak banget apaan sih? Batu bara. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Ketika engkau menyentuhkan batu itu ke mulutku, dosaku dihapuskan. Mantap. Aki. Jadi begini Gurunda, ini kan ada pilihan Gurunda, tabe Gurunda ya. Kalau di Islam itu kan mereka menghina, menghujat tentang batu hajar aswad. Makanya saya kasih pilihan. Kalian mau pilih batu hajar aswad atau tai sapi? Malah dia pilih tai sapi yang dicium. Itu gimana? Makanya Ada kita batunya juga, batu bara banyak di Kalimantan. Di Kalimantan banyak batu bara. lewat belakang rumah. Nah ini Aki, seandainya saya ini masih dalam keadaan Kristen hari ini, maka saya akan koyak-koyakkan, saya banting-banting Bible itu ya. Karena mengapa penulis itu mesti menulis tai sapi? Mengapa pula mesti menulis batu bara? Aduh, jadi tebalaslah kita meludah ke atas, kena muka sendiri gitu ya. Seandainya pun saya masih Kristen, saya patah-patahkan salib itu. Betul. Sabar, Bikin Roma. malu.
Sabar, Mah. Sabar. Oke, lanjut, monggo silakan. Masih ada yang lebih seru lagi. Mau lagi yang lebih seru? Iya. Mau? Silakan Gurunda. Mau? Yang di bawah typing dulu, mau. Yang di bawah bilang mau Yang dulu, di mau. bawah, yang di bawah, Nggak mau. di bawah typin mau. Enggak mau. Enggak mau ya. Mau ya. Enggak mau. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Nggak mau Bang Juma, nggak mau. Imamat 5 nomor 11, tepung bisa menghapus dosa. Hah? Udah tahu. Ya coba baca Imamat 5 nomor 11 itu. Tepung menghapus dosa. Jadi kamu ambil tepung satu karung, masuk ke dalam karung. Batu bara kan sulit, gitu? Batu bara sulit, tai sapi mahal. Tapi kalau Ambil aja tepung. untuk sebiji dua biji bisa saya kirim dari sini. Kebetulan banyak di tuh kan tongkang itu tumpah-tumpah itu bisa saya kutipkan. Oh iya sama. Kalau ada yang mau tai sapi biar saya kirim 4 kontainer. Mau? Nggak mau. Kirim ke Imrus pengepulnya. Itu ya sekedar pemberitahuan ke kita ya bahwa tai sapi, batu bara, tepung itu penghapus dosa. Oke, mana tadi yang menyembah Roro itu mana? Nanti Udah pulang? kalau direvisi Gurunda bisa nggak bensin juga? Waduh, Kalau direvisi. janganlah dek, bensin matilah nanti. Kalau dewa yang disiram bensin nggak apa-apa. Nanti saya yakin pada suatu hari nanti tentang batu bara, tepung itu pasti akan dihilangkan dari Bible yang dibuat oleh LAI itu, yang diterjemahkan oleh LAI itu. Berarti dinaikkan aja berarti akhir saya aja. Kalau itu direvisi tepung itu dihilangkan berarti diganti dengan apa nanti? Nah, itulah diantah dengan papan gula pasir. entah dengan apa kan, karena penghinaan mereka terhadap umat Islam tentang batu itu pun terbantahkan oleh kitab mereka sendiri, ya. Penghinaan mereka terhadap Hajar Aswad yang dimana kita mencium itu juga terbantahkan oleh kitab mereka sendiri. Jadi ketika mereka bernarasi, mereka memfitnah Islam, itu hanya berdasarkan kebencian. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Kristen itu menyampaikan segala sesuatu atas keimanannya kepada orang lain itu dengan dasar kebencian, yang dimana umat Islam itu dianggap musuh terbesar bagi mereka yang mesti dihilangkan dari muka bumi. Bahkan seperti Akhi Zuma ini saat ini kan tengah menjadi perbincangan di gereja-gereja, dan mereka pun nih, makanya para hamba Allah ya, hati-hati ya. Bukan saya karena saya mengetahui, saya biarpun saya tidak ikut di organisasi manapun, tapi saya mempunyai komunikasi tersendiri ya. Jadi berhati-hati untuk kawan saudara-saudara kita yang punya Komal, jangan bertujuan untuk menjual saudara kita, karena sesungguhnya apa yang kita hadapi di sini itu nyawa taruhannya. Ini mesti para hamba Allah tahu ya. Jadi bukan sekedar kita cuap-cuap lalu orang masuk Islam, bukan. Ada dendam di belakang yang akan merenggut nyawa kita. Itu kita mesti berhati-hati. Oke, monggo silakan Akhi. Iya, benar sekali benar. Oke, mungkin ada ini yang tadi itu yang penyembah roh tadi itu mana, masih ada di bawah? Set namanya Martin Luther. Silakan naik, Bang Samuel. Siapa ini, Martin atau siapa nih? Ini Martin Bangalan. Luther. Bangalan itu. Hah? Bangalan. Itu Bangalan.
naikkan Kristen aja Bang Dalbo, biarkan Naikkan Dewa Kristen, izin Bang. turun. Dewa izin turun saja. Nanti kalau ada itu pasti ada di dalam dunia ini. Walaupun kita melakukan banyak hal kebaikan di dalam kehidupan, tetap yang namanya kontra itu sudah pasti ada. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling mulia, berakhlak mulia, jujur, patonah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa mereka banyak yang benci sama Rasulullah? Nah, inilah salah satu bukti. Bagaimanapun juga kita mau melakukan kebaikan, pro dan kontra itu sudah pasti ada. Makanya pesan dari Dewa ya, pesan dari Dewa. Kalaulah ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang, ada satu orang yang pro sama kita, ada satu orang yang pro sama kita, tapi ada 9 orang yang kontra sama kita. Jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi rawatlah yang satu orang ini. Begitupun sebaliknya, andaikan ada 10 orang, 9 orang pro sama kita, tapi ada satu orang yang kontra sama kita, jangan pikirkan yang satu orang ini, melainkan rawatlah yang ke-9 orang ini. Baik, itu aja mungkin dari Dewa. Silakan dinaikkan Kristen. Nanti kalau misalkan toh ada apa ya, padahal ya. Siap. Bang Jum Jum. Siap. Selamat ulang tahun Bang Jum Jum. Ya semuanya, assalamualaikum. Dewa stay di bawah, Dewa stay di bawah. Stay di bawah Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ulang tahun 3 kali seminggu. Tiap hari. Nih, si Dewa ini tiap hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-teman di bawah jangan di-report dong. Ini kebenaran loh ini. Tai sapi ini saya nggak mengada-ngada ya Bang Sumaya. Tolong, memang pahit kebenaran itu. Kan saya sudah kasih pilihan mau cium batu atau cium tai, tapi Anda memilih cium tai ya. Itu terserah Anda ya kan. Jangan di-report dong. Silakan Os. Lanjut. Silakan Jangan cium tai. Jangan tahu cium tai, cium tepung aja, cium batu juga. Batu bara tapinya. Akhi, mungkin nampaknya dalam 5 bulan terakhir ini banyak kepanikan yang terjadi, yang dimana banyak orang bulu-bulu domba itu rontok, Akhi, nampaknya. Bulu serigala bukan domba. Oh, bulu serigala. Ya, jadi banyak nih. Ya, jadi kok jadi apa ya? Kepanikan itu nampak sekali. Ataukah mungkin ini tanda-tanda bahwasanya Kristen di Indonesia ini akan segera ditinggalkan, Akhi? Enggak. Bukan, karena banyak di antara mereka itu yang tidak memahami Bible gitu, Bang. Akhi, banyak mereka yang tidak memahami Bible. Yang tidak memahami Bible inilah yang kemudian lebih dominan kepada imani saja. Yang imani saja ini yang kekeh mempertahankan. Sedangkan mereka yang menggunakan akal untuk mengkaji Bible mereka sendiri, insya Allah akan bertemu dengan hidayah gitu. Itu Akhi. Karena saya tengok di medsos juga, antum ini sampai ke dalam gereja lo dibahas ini. Iya, memang betul. Betul. Jadi yang saya dengar kabar juga dari tapi tidak akan saya sebutkan ya dari siapa. Antum Dari Kavaro. Jadi antum ini banyak dibahas di dalam gereja, banyak dibahas di pertemuan-pertemuan mereka. Jadi kita mesti lebih mempererat tali persaudaraan, rapatkan barisan itu sebagai tanda persiapan saja. Ya, termasuk si Kavaro itu, Akhi. Waktu itu sebelum ketemu Bang Juma kan, mana nih namanya Juma-Juma yang tukang memualafkan orang. Dia dibahas di gereja-gereja, dibahas sama pendeta-pendeta gitu dia. Setelah dia masuk, akhirnya dia goyang juga akhirnya. Siapa yang bisa lawan Bang Juma? Sini kau kan.
Malah Nah, dia ini panggil pendetanya. Dia tantang sekalian pendetanya. klarifikasi, Aki. Sekalian klarifikasi dah ya. Banyak saya ini di SMS lewat TikTok juga, bahwasanya saya tuh kau ini goblok, kau ini bodoh, kau kenapa kau tidak suka sama Zuma? Kau pokoknya saya banyak itu Akhi, banyak, dan yang bertanya juga banyak. Ada masalah apa Akhi dengan Akhi Zuma? Kok benci sama Akhi Zuma? Perasaan saya tidak pernah ngomong apa-apa Akhi. Demi Allah tidak pernah saya cerita apa-apa. Makanya saya SMS Akhi di WA itu sekalian bingung saya kenapa, ada apa begitu. Itu jadi saya tidak pernah berkata apa-apa demi Allah tentang antum, tidak pernah, kecuali kebaikan-kebaikan yang pernah antum tanam pada saya, itulah yang saya ceritakan pada semua orang. Tidak pernah sikit pun saya menceritakan keburukan antum pada siapapun, karena memang tidak pernah ada keburukan antum di mata saya. Jadi apa ya, mohon maaf kalau yang SMS itu, tapi tidak saya ladeni, tidak saya tanggapi gitu. Monggo silakan Ustaz Sugi. Ya, saya sedikit Mereka berusaha adu domba para senior gitu loh. Kalau seperti saya, Akhi Zuma, Akhi Ali Musa, ini orang-orang lama, tidak mungkin kita itu cakar-cakaran sama beliau, itu nggak mungkin. Kita udah kenal lama dari 2009, saya tahu betul bagaimana Bang Zuma. Belum pernah kami selek. Ya, belum pernah kita selek. Dari dulu ya seperti ini sikap kita. Nggak ada perubahan sama sekali. Orang-orang yang baru-baru ini ya yang aneh kurasa ya kan. Betul. Nah, perlu saya kasih tahu juga ya para hamba Allah. Dahulu tahun 2001 ya, Akhi ya. 2001 itu saya tidak dalam keadaan ya, artinya berkecukupan tidak. 2001 pas saya minta duit sama Akhi Zuma untuk beli rumah. 2021 enggak? Iya 2021. Nah, jadi pernah beliau itu membelikan rumah untuk saya. Masa iya saya ada membenci beliau, itu kan tidak masuk di akal. Nah, itu loh ya. Jadi demi Allah saya tidak ada makanya saya selalu berkata sama Akhi Zuma, Akhi, demi Allah saya tidak akan selalu saya akan berusaha untuk sendiri. Saya tidak akan selalu hidup di ketiak antum. Saya pernah ada berkata begitu Akhi ya, karena memang kalau ada Akhi Zuma, contoh seperti di Komal ada Akhi Zuma, saya tidak berani naik. Pertama bukan karena saya menjauh, karena saya minder. Yang kedua itu karena saya belum dapat membalas budi tentang apa yang pernah beliau perbuat, kebaikan terhadap diri saya kala itu. Dari zaman dahulu saya susah hingga detik ini. Maka dari itu saya menghindar bukan karena saya benci, menghindar bukan karena saya tidak suka, tapi karena saya merasa minder, keilmuan saya tidak seberapa. Dan apalagi Akhi Zuma saat ini kan banyak dicintai orang. Saya takut menjadi sebuah fitnah tersendiri ya di kemudian hari. Nanti saya disangka cari muka, disangka saya merapat-rapat ingin meminta sesuatu, pansos lah segala macamnya. Maka saya berusaha. Terkecuali macam hari ini, ketika saya dengan Akhi Dalbo tengah sendagurau, berbincang-bincang, lalu muncullah Kristen, lalu muncullah Akhi Zuma, itu kan menjadi sebuah keberkahan tersendiri, menjadi sebuah rahmat tersendiri dari Allah yang Allah berikan pada kami. Nah, jadi bukan apa-apa gitu ya. Jadi jangan salah paham. Demi Allah saya tidak pernah menceritakan keburukan-keburukan tentang Akhi Zuma, dan tidak pernah menceritakan sesuatu yang merugikan beliau atas nama baik beliau, tidak pernah, karena memang tidak pernah itu terjadi di mata saya ya. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak pernah apa-apa. Jadi yang berkata saya goblok, saya bodoh, saya bego, itu mohonlah sekiranya saya ini dimaafkan. Itu saja sih. Kalaupun Anda kafir, mencoba untuk mengadu domba kami, ya silahkan Anda datang langsung ke tempat saya. Yuk kita face to face. Mau apa maunya? Mau secara lisan, ayo. Mau secara fisik, ya kalau kalian jual akan saya beli tanpa ada rasa ragu dengan kalimat La ilaha illallah
mati pun saya ridho, mati pun saya ikhlas. Oke, monggo silakan akhi. Saya rasa itu saja. Kalau mau diturunkan saya, kalaupun ada Kristen yang mau naik, silakan turunkan saya. Di sini aja, akhi. Di sini aja lah. Kristen Saya ada pun kosong. satu aja Kristen, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak yang menggonggong pusing kita dengar. Jadi ya betul kata Bang Musa tadi. Maaf Bang Suma, tadi saya di roomnya SCV, di situ sangat menghujat ya Bang Suma, dibilangin begini-begini ya. Alhamdulillah saya minta request dinaikin Bang. Tapi saya sopan gitu kan. Nah ternyata satu tembakan tai sapi kejang-kejang mereka Bang Suma. Jadi termasuk tadi malam sama Mbak Sop Katul, kemudian si siapa ini ya, si Agatha itu saya tembak cukup dengan tai sapi, terkapar-kapar dia mereka. Rupanya oten-oten ini takut dengan tai sapi. Itu aja. Jadi kita tidak usah kasih ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang lain, cukup satu ayat. Tembak dengan tai sapi. La haula wala quwata illa billah. Tai sapi begitu berkuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulid. Berarti Bang Palopo, kita sudah bisa itu apa? Ekspor impor tai sapi nanti. Nanti saya minta modal dari Bang Suma buat pengepul kan, kirim ke Vatikan. Bang Alan sudah punya tronton itu, Bang Martin. Ada 10 unit. DT-nya itu 10 roda. Oh, bisa ditampung di gunung dulu. Bisa, iya. Makanya di rumahnya Bang Tedore nanti dikumpulin semua. Ini penampunnya Bang Alang, Martin Luther. Ini penampung teh sapi nih. Mau dijadikan agen saya. Bang Alang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gurunda Juma? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik, selalu Gurunda Juma. Alhamdulillah. Sehat. Saya terpaksa pakai akun kecil ini, akun besar saya tuh lagi nongkrong di bawah tuh nggak bisa naik. Gara-gara teh sapi. Gara-gara surat Martin Luther, tapi diajak Pak Palopo baku antam. Ini Martin Luther, Gurunda. Ini Bang Alang. Oh, Masya Allah. Bang Alang ini. Iya. Sehat-sehat Gurunda ya, Gurunda ya. Sehat. Iya, sehat Bang Suma, sehat Bang Alan. Bang Palopo itu untuk mengingat tai sapi itu nanti dikirim. Jadi teman-teman di bawah silakan di follow akun Martin Luther. Beliau juga salah satu pejuang ya, menangkis ya, membantah hujatan-hujatan Kristen-Kristen penghujat. Lanjut. Tapi dia pendiri sekte. Sekte tai sapi. Iya. Sekte tai sapi. Gurunda Juma kan saya kemarin sama Kiamat itu kan, baku antam kami sama Pak Palopo itu, saya bawakan buku Martin Luther, itu kabur dia, asli kabur. Di situ kan Martin Luther menyatakan bahwasanya Yesus ini kan berzina 3 kali tuh, dikatakan di dalam tabel Luther mengatakan itu. Nah, jadi saya buka datanya, saya on cam, saya buka, saya translate, buka, ya bener datanya itu. Ya, jadi nanti kalau jumpa lagi sama dia, siapa namanya? Ki Amit. Jangan mau digiring bahas Al-Quran. Kalaupun mau bahas Al-Quran, suruh baca. Sampaikan bahwa budaya di Islam, ketika ada orang yang mengajarkan Al-Quran, syarat pertama dia harus bisa baca Quran. Syarat pertama itu. Orang tidak bisa menjadi narasumber kajian Quran kalau dia tidak bisa baca Quran. Kalau Iya, dia sama tidak bisa dengan baca kamu juga, Quran, nggak bisa jadi sumber untuk Alkitab. Kau diam dulu. Kau belum mengakui Sehebat- Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan macam. Kamu diam dulu. Nanti duduk yang tenang ya, Dek. Duduk yang tenang. Jadi untuk memahami Tai sapi, diam dulu tai sapi. Bang Suma lagi ngomong.
Jadi kalau penghujat-penghujat itu ingin Jangan ingin kau menghujat. nodai Juma. Jangan Jadi kalau penghujat penghujat itu kemudian ingin menghujat Islam, sampaikan bahwa untuk menjelaskan ajaran Islam itu wajib hukumnya orang itu bisa membaca Quran. Itu syarat pertama. Itu syarat pertama. Jadi kalau dia tidak bisa membaca Quran, mau menjelaskan Al-Quran, bagaimana ceritanya coba? Apa yang terjadi? Setinggi apapun ilmunya, ilmu asumsi palingan, ilmu hujatan, penistaan palingan. Kenapa? Karena dia tidak bisa baca Quran. Sementara syarat memahami Quran itu adalah ikra, baca. Ikra, baca. Ikra, baca. Ikra, baca. Baca aja tidak bisa, gimana mau menjelaskan Quran? Jadi giring ke pembahasan tai. Itu aja. Lebih bagus supaya mereka sadar. Ya, sedikit ya. Silakan Jadi Pak Teh. sebenarnya ketika mereka mempercayai Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, ini secara tidak langsung melecehkan Yesus. Coba kita tanya kepada mereka, untuk apa Yesus disalib? Untuk menebus dosa manusia. Untuk apa tai sapi dibakar? Untuk menebus dosa juga. Lalu apa bedanya Yesus sama tai sapi? Kalau fungsinya sama-sama menghapus dosa. Betul enggak? Yesus disalib untuk menghapus dosa. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Kok Yesus dan tai sapi sejajar sih? Saya nggak ikut ya, saya nggak ikut. Makanya kita umat Islam itu menolak mentah-mentah Yesus disalib. Kenapa? Karena kita tidak mau menyamakan Yesus dengan tai sapi. Itu intinya. Berarti Pak Sugi, berarti kan tai Ya, sapi lebih Makassar. kan tai sapi kan ada nih sampai sekarang ya gitu ya. Harusnya kan itu yang harus sudah lebih dipercayai. Karena tai sapi lebih ada sampai sekarang gitu. Nah masalahnya sekarang kita besok ekspor impor tai sapi dalam kemasan kiloan apa saset? Jadi begini Akhi Sugi, Ustadz Sugi. Tapi kalau saya lihat ayat ini tai sapi lebih tinggi dia karena dia langsung menghapus. Kalau Yesus cuma menebus, artinya tai sapi lebih tinggi. Kalau Yesus Coba cuma sapa dulu Dalton. Dalton itu Pak Plopo. Selamat siang Bang Dalton. Mau pesan apa? Bebek. Jangan ngomong tai sapi, aku lagi suapin. Jangan ngomong Ada tai sapi ya. pempek. Silakan Bang Dalton. Lagi disuapin, jangan ngomong tai sapi. Saya Pak Lopo tinggal di Bang Dalton mau pesan apa? Silakan Bang Dalton. Ada coten-coten tenggiri. Masya Allah. Waduh. Bagi dong. Wow. Bagi. Wow. Masya Allah. Mau balik gereja. Mau balik gereja. Oke, thank you. Iya. Mau beli tai sapi Iya. Bang Zuma. Informasi buat teman-teman Ya, tai kalau sapi ada- mau beli tai sapi, betul. kalau ada yang mau Wah, ini serius. itu untuk beli tai sapi. Iya. serius ini serius. Teman-teman yang di bawah 3.000 lebih, kalau ada informasi gereja yang mau dijual ya Bang Sumaya. Betul? Ya, kalau ada yang mau jual gereja boleh diinformasikan ke Bang Suma. Nah, udah case itu tuh, segepok ya. Jadi kalau ada ya di sekitar Anda atau ada informasi yang mau jual gereja boleh di inbox ke Bang Suma ya. Boleh di DM ya. Begitu aja barangkali. Lanjut. Mungkin di Itu Bang serius, Dalton- itu serius ya. Kalau ada yang tahu dengar ada
gereja mungkin mau dijual karena mau pindah ke gereja yang lebih besar, gereja kecilnya tidak dipakai lagi, ya dijual, kita bisa insya Allah kita bisa beli, tapi pinjam dulu 100. Ayo, silakan Mbak Dalton. Informasi gereja mau dijual. Tete sapi ada di mana? Sarankan sih jangan inilah apa namanya mengolok-olok begitu ya kan, karena kita sebangsa setanah air begitu. Dan kalau ada pun semisalnya kesalahan kami, ya kami minta maaf begitu ya, teman-teman kita dari muslimnya. Kalau ada kesalahan teman-teman kita dari Kristen yang melakukan hujatan atau apapun ya, cara pribadi sih saya ya minta maaf begitu ya. Jadi supaya kita kalau mau berdiskusi sehat sih saya mau begitu ya, tapi jangan menyindir dalam arti kata dalam negatif gitu. Kalau nyindir untuk positif nggak apa-apa sih. Kira-kira begitu masukan yang saya berikan host dan teman-teman kita muslim. Terima kasih. Itu semua tertulis Abang Dalton, semua itu bukan sebuah hujat atau bagaimana, itu semua tertulis apa yang kami sampaikan. Cuman cara Anda untuk teman-teman saudara untuk mengklarifikasi dalam mindset mereka itu berbeda. Kami membacakan apa yang tertulis. Jadi ketika Anda menafsir, menstimulasi pemikiran saudara-saudara teman atau teman-teman saudara itu jadi berbeda. Ya sebenarnya mereka sendiri yang membangun sebuah hujatan itu sendiri. Satu lagi, ketika Bang Dalton pun naik dalam suatu ranah diskusi dalam dialektika, jadilah pribadi, bukan untuk representasi dari siapapun. Silakan Bang Dalton. Ya, saya rasa tidak ada tadi yang menyudutkan ya. Kita berbicara sesuai ayat. Ya mungkin ucapan saya mungkin agak menyakitkan bagi Kristen. Ya, tapi saya punya dasar gitu loh. Orang Kristen meyakini Yesus disalib untuk menebus dosa, untuk menghapus dosa. Demikian juga tai sapi dalam kitab Keluaran 29 ayat 14. Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah kurban penghapus dosa. Nah, maka kan jadi timbul pertanyaan, untuk apa Yesus disalib? Menghapus dosa. Untuk apa tai sapi dibakar? Untuk menghapus dosa. Apakah ini sebuah hujatan? Tidak. Karena faktanya seperti itu yang tertulis di dalam kitab Anda. Justru saya sangat menyayangkan sekali ya kepercayaan yang mengatakan Yesus disalib untuk menebus dosa. Karena itu artinya Anda sedang menyamakan Yesus dengan tai sapi. Fungsinya sama, dibakar untuk menghapus dosa, disalib untuk menghapus dosa. Jadi di mana letak menyudutkan atau menghinanya di situ? Bukannya tai sapi untuk pupuk? Nah, itu di zaman ini ya. Zaman dulu enggak untuk menghapus dosa. Ayolah kita mikir. Apa iya serendah itukah Yesus fungsinya menghapus dosa? Bukankah di dalam Amsal 21 ayat 18 orang fasik dijadikan tebusan untuk orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan untuk orang jujur. Yesus orang baik-baik. Yesus menurut Kristen tanpa dosa. Kok bisa dijadikan tebusan? Bukan begitu, akhi. Orang fasik. Ya. Bukan begitu. Yang tadinya tai sapi ada penggantinya. Siapa penggantinya?
Tadinya kan teh sapi sebagai penebus dosa, diganti oleh tepung. Kalau nggak tepung terigu ya itu. berarti orang tadi yang teh sapi dipakai untuk tebusan diganti oleh aduh, nggak berani saya ngomong, nggak tega. Oleh Yesus. Ya gitu. Iya kan? Benar nggak? Ya. Yang tadinya teh sapi dipakai penghapus sebagai penebus dosa berubah menjadi Aduh, apa itu? Panadol. vitamin C. Vitamin C. Biar nutrisi ke otak ada. Nah itu, kalau di dalam perjanjian lama Tuhan itu mampu menyelesaikan dosa hanya dengan cara bakar tai sapi. Untuk apa lagi dia datang repot-repot ke dunia, fungsinya juga untuk menghapus dosa. Kalau saya ibaratkan seperti Bang Juma itu kan, tanda tangan, duit datang. Untuk apa lagi jadi kuli bangunan? Kurang kerjaan itu namanya. Kalau hanya dengan bakar tai sapi dosa selesai, untuk apa Tuhan datang ke dunia? Ya, harus digebukin, diludahin, ditonjok, ditombak, mati terhina dengan telanjang. Ini kan nggak logis, gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarin namanya 21, ya, Tuhan mampu mengampuni dosa dari tempatnya, nggak perlu datang ke dunia. Nah, ajaran tebus dosa Tuhan datang sebagai manusia ini dapat dari mana gitu loh. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Apa? Nyari bodrek? Bukan, Ahi. Itu celana karate itu. Karena Kristen itu apa ya, terdoktrin ataupun terpaku pada doktrin itu di penebus dosa waris. Padahal ketika dosa waris itu pun dikejar, itu pun mereka tidak bisa jawab. Lalu mereka akan berkata bahasanya dosa waris itu terbagi-bagi lah, inilah itu gitu ya. Nah, itu seperti yang Akhi Zuma sampaikan tadi, mereka menipu diri mereka sendiri. Jangankan orang lain, diri mereka sendiri mereka tipu. Bukankah ketika Musa pun bernegosiasi pada Allah, meminta pengampunan bagi kaumnya yakni Bani Israel, Allah mengampuninya. Ketika Musa berkata, jikalau sekiranya engkau tidak mengampuni mereka, maka hapus pula lah namaku dari buku kehidupan yang engkau tulis. Lalu Allah menjawab, hanya orang-orang yang berdosa kepadaku sajalah yang akan kuhapus dari buku kehidupan itu. Maka janganlah takut engkau wahai Musa. Itu jelas di situ. Jadi dosa itu cukuplah kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni. Jadi tidak perlu Allah itu mesti sibuk-sibuk, repot-repot jadi manusia untuk dibunuh oleh ciptaannya, ya kan, kurang kerjaan. Terus Tuhan mesti merendahkan diri pada ciptaannya, itu tidak perlu gitu loh. Hanya ajaran-ajaran yang sifatnya paganisme lah yang akan menjadikan bahwasanya Tuhan itu mesti menjelma menjadi manusia untuk berjumpa dengan manusia. Nah, kalau seandainya ingin berjumpa dengan monyet, apakah Tuhan pun mesti menjelma menjadi monyet agar monyet pun tahu bahasanya dia Tuhan dari segala monyet, kan begitu. Jadi sangat tidak logis memang. Maka dari itu kalaupun kawan-kawan Kristen ini mahu belajar membaca isi kitabnya dengan benar, dengan seksama, pelan-pelan, tanpa harus mendengarkan doktrin bapak-bapak gereja ataupun mendengarkan dogma dan doktrin para pendeta di gereja yang sesungguhnya mereka ketika kalian beribadat di gereja itu hanya 1 ayat 2 ayat yang disampaikan oleh kalian, lalu mereka memutarkan lidahnya untuk menipu kalian agar kalian tetap dalam kegembala mereka. Nah, itu jadi baca saja sendiri ya, lalu kita pun akan mengerti kebenaran itu letaknya ada di mana. Itu saja sih. Oke, monggo silakan Akhi.
Oke. Mau saya bisa bernarasi sedikit. Silakan Bang Dalton. Oke, terima kasih ya teman-teman muslim banyak untuk kritiknya untuk Kasih Ki Irwan ini jadi perkaranya begini uangnya kasih teman-teman Ardi. mengenai hal tebusan itu Ardi. ada bukan dibuat atau dari paganisme ya. Iya. Yang pertama teman-teman muslim juga harus mengerti tadi seperti dikatakan Juma Bang, bahwa setiap tolong orang keraskan suaranya, Bang. Dekatkan handsetnya supaya poinnya dapat, biar tidak ada kesalahpahaman ketika Anda bernarasi. Oke, silakan. Ketika kami menjawab pun tidak ada salah paham nanti. menyatakan bahwa kalau di etika Kristen tidak membacakan ayat secara tekstualnya, maka itu tidak bisa. Sama juga sebenarnya di dalam kekristenan itu juga tidak bisa menafsirkan ayat-ayat Alkitab kami di luar. Dia tidak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang artinya dia menerima Roh Kudus, begitu ya. Soal penebusan itu memang sudah dari ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyatakan itu ya kepada Adam. Nah, perkara itu sudah ada di dalam kitab-kitab Musa ya, yang dimana tentang penghapusan dosa itu atau penebusan dosa itu dilakukan lewat darah. Nah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sudah tersurat di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Maka bagaimana bisa ya dari binatang menghapus dosa, mengampuni dosa? Oleh karena itu Adam pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia telah menyatakan bahwa dirinya akan datang untuk menebus dosa manusia. Makanya Tuhan mengatakan bahwa Dialah sang penebusmu, gitu ya. Oleh karena itu, hal itu adalah suatu yang legal. Kenapa? Karena Dia yang menyatakannya. Kan hal itu pernyataan dari diri manusia untuk perkara penebusan dosa. Jadi perkaranya memang legal, bukan ilegal, karena itu adalah kemauan atau kehendak dia sendiri. Kira-kira begitu teman-teman kami muslim yang bisa saya sampaikan. Perkara penebusan dosa itu atau pengampunan dosa itu memang sudah ada di dalam kitab para nabi, kitab Musa, kitab Taurat ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bang. Bung, nabi-nabi Israel itu diberikan ketetapan. Ending dari ketetapan semua yang ada itu adalah pertobatan. Yehezkiel 18 coba Anda baca. Coba Anda baca Yehezkiel 18. Data-data terakhir 19, 20 dan seterusnya. Tuhan mengajarkan kemudian untuk mereka bertobat. Oke ya. Kemudian seluruh nabi itu mengajarkan kaumnya untuk melakukan persembahan hewan kurban sebagai tanda pertobatan untuk mendekatkan umatnya kepada Tuhannya, penciptanya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Jadi Yesus pun mengatakan di Matius 8 nomor 4. Orang-orang diajari untuk mempersembahkan hewan, domba, kambing, lembu. Gak ada manusia bang yang mempersembahkan manusia seperti yang ada dalam Ibrani 9 nomor 28. Yesus dipersembahkan kepada Theos. Yang mempersembahkan manusia itu hanya umat Dewa Molok. Tidak ada yang mengajarkan itu mempersembahkan manusia, nggak ada. Lagian Yesus itu disalibkan hanya karena kedengkian. Baca di dalam kitab saudara Matius 27 nomor 18. Hanya dengki.
yang menyebabkan Yesus itu disalibkan. Yohanes 11 nomor 45 sampai 53 jelas sekali di situ. Imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama. Ingat, imam-imam ini dengan mahkamah agama ini, mereka adalah ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka adalah orang yang kemudian disebut ahli kitab. Tidak ada nubuatan yang mereka temukan di dalam kitab-kitab terdahulu. Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia. Tidak ada. Pembunuhan terhadap Yesus itu 100% murni karena politik. Baca Matius 26 nomor 59. Mereka bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Tidak ada itu dosa mau ditebus oleh Yesus. Tidak ada. Itu semua hanyalah fitnah. Kenapa Yesus itu disalibkan? Kenapa? Karena pengaruh Yesus sangat besar. Dia mampu melakukan mukjizat. Dia mampu melakukan tanda-tanda kebesaran di hadapan Bani Israel. Sehingga Bani Israel terkesima. Mereka mengimani dia ini Mesias. Dia ini Mesias. Banyak yang meninggalkan bait suci. Banyak yang meninggalkan kemudian imam-imam. Mereka lebih percaya kepada Yesus. Sehingga apa? Imam khawatir. Kalau Yesus tetap dibiarkan, jemaat bisa berkurang. Kalau jemaat berkurang, maka perpuluhan berkurang. Kalau perpuluhan berkurang, setoran pajak ke Kaisar Romawi berkurang. Kalau setoran pajak ke Romawi itu berkurang, Yerusalem akan digulung oleh Roma. Mereka tidak mau. Maka mereka sepakat lebih baik satu Yesus kita selesaikan daripada satu Yerusalem diselesaikan oleh Romawi. Baca Yohanes 45 sampai 53. Tamat di situ. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu hanya karena cemburu, iri, dengki. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Herodes tidak menemukan kesalahan Yesus. Tidak ada kesalahannya. Murni dengki, iri, cemburu terhadap Yesus. Karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Makanya Yesus diupayakan untuk dibunuh. Dengan cara apa? Kesaksian-kesaksian palsu. Jadi kalau sahabat Kristen, teman Kristen mengatakan ada nubuatannya, memang dia harus. Imam-imam Yahudi, mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kalau memang ada nubuatannya. Dan Yesus tidak perlu kabur-kaburan. Yesus tidak perlu lari sembunyi, nggak perlu. Yesus aja langsung datang. Salib mak, ada mak, salib mak, salib, ayo halib. Aku datang untuk disalib. Silakan salib aku. Nggak ada itu bang. Nggak ada. Jadi ngarang-ngarang aja itu orang Farisi. Oh Yesus mati nebus dosa, nggak ada. Kalau Yesus itu datang disalib, begitu dia lahir, aku datang untuk disalib. Tidak ada, ya. Jadi belajar Bible supaya Anda tidak terlalu jauh tersesat. Silakan. Oke, ada yang perlu ditanggapi lagi, yaitu kita Akhi Juma mengatakan bahwa untuk bisa menerangkan Al-Quran itu harus paling tidak ngerti bisa baca Arab. Nah, di sini Bang Dalton juga memberi standar supaya orang yang bisa mengerti Bible itu harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini perlu saya tanyakan, di mana ada standar seperti itu, Bang? Kalau di Islam jelas ada ilmu yang harus dikuasai, ada kaidah-kaidah yang harus dikuasai. Nah, sekarang mana datanya, ya, bahwa untuk mengerti Bible harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini data dari mana? Jangan asumsi, jangan asumsi. Nggak boleh asumsi di sini. Silakan cari. Di mana ada kata-kata seperti itu? Kamu harus percaya aku sebagai Tuhan, baru kamu mengerti kitab suci. Boro-boro Yesus ngomong kitab Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Kenal aja kagak. Kenal aja kagak, gimana? Mau ngomong seperti itu, ada standar seperti itu. Bahkan Yesus tidak pernah tahu menau surat-surat Paulus, Injil Markus, Yohanes, Lukas, Matius. Gak pernah itu. Mana standarnya? Kalau untuk mengerti Bible harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Mana?
Wali Musa, Dalton mana Dalton? lagi nyari-nyari ayat. Dalton. Ya. Googling dulu, biar googling dulu. Gimana sih baru googling? Nah, memang obat itu pahit ya, karena memang ketika orang sakit itu mesti berobat agar sembuh, dan ketika orang meminum obat itu mesti menelan kepahitan karena supaya dapat sembuh. Jadi ketika kita sampaikan tentang bagaimana isi ayat-ayat Bible itu sangat pedih, ngiluh ya, Mbak tertusuk duri sembilu itu memang benar. Atitna itu dinini, itu betul. Atit sekali, itu betul. Oke, Bapak silakan lagi. Dalton, kamu baik-baik aja? Dalton. Ya, Bang. Aki Dalbo, terus dicari terus beliau nih, takutnya lupa bernafas pula beliau. Itu dia. Jangan sampai dia ini. Jangan sampai Dia. jangan sampai beliau nih lupa bernafas. Kasus nanti. Aduh. Oksigen tolong dari bawah bantu. Nanti minta nafas buatan dari Aki Zuma, wah kacau. Atau Ustaz Suki kasih nafas buatan. Imrus kasih naik. Imrus bantu nafas buatan Imrus naik. Bros. Atau mungkin Bunda Rama bisa memberikan napas buatan. Jadi betul Akhi Musa ya, teman-teman apa saudara kita di Kristen ini ketika beliau itu menghujat Rasulullah, menghujat Allah, menghujat kita semua, sebenarnya bukan kita yang menjawab, tetapi biblosnya sendiri itu yang menampar mereka sebenarnya. Iya betul Aki. Iya betul. Makanya tidak lama lagi tentang batu bara, tentang tepung itu sekejap lagi hilang itu Aki. Tidak akan lama lagi itu hilang dari permukaan itu, hilang dari peredaran. Entah diganti dengan apa nanti. Tapi bisa nanti malam bisa dibawa lagi tuh Pak Plopo. Itu yang tepung. Ada yang tepung. Mungkin enaknya gambarnya ini ya, donat. Pilih mana, donat apa tai sapi? Ini ada pilihan loh. Orang-orang Kristen itu saat ini ya, orang-orang Kristen tuh tahu ayat-ayat begitu tuh setelah mereka itu mengikuti debat lintas agama ini. Seandainya tidak ada debat lintas agama ini, saya jamin demi Allah mereka tidak akan pernah tahu bahasanya di dalam misi kita, di dalam kitabnya itu ada tertulis demikian. Hal-hal seperti itu. Ini menghapus dosa perbuatan. Jadi belum sampai ke dosa waris. Ya lari, aduh. Coba kalau kamu tanya, di mana kaidahnya seperti itu? Hadis Tirmizi 2950. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, kan dengan ilmu minimal bisa baca Arab. Kan ada ayatnya, ada dasarnya jelas. Nah sekarang dia mengatakan tidak boleh menafsir Bible kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya mana? Jangan mengada-ada, bos. Kita ini di sini pakar-pakar Bible semua nih. Lihat Bang Juma tuh,
Nggak ada buka-buka Bible tadi itu. Lihat. Saya sambil tiduran kadang debat itu. Nggak ada buka-buka Bible tuh. Masya Sambil Allah. tiduran. Baru yang lucunya, ini kita yang disuruh belajar. Makanya, padahal di dalam kitab mereka itu tidak mempunyai tafsir pokok, yang dimana Kristen satu dengan Kristen yang lain dengan PD-nya mengaku diilhami Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, tapi begitu menguraikan itu satu dengan yang lain tidak sama, yang pada akhirnya mereka sendiri cakar-cakaran, ya kan? Padahal mereka itu dengan PD-nya mengaku orang-orang yang dibimbing Roh Kudus. Pada akhirnya, tapi mereka gelut sesama mereka sendiri, kan lucu jadinya. Apakah Roh Kudusnya beda-beda? Yang satunya tengah mabuk, atau yang satunya Roh Kudus, yang satunya tengah apa Ya. begitu ya? Roh Gitu. Kudusnya ada yang aliran Trinitas, ada yang aliran Oneness. Berarti Roh Kudusnya banyak dong. Iya kan, yang Oneness ngaku punya Roh Kudus, yang Trinitas ngaku punya Roh Kudus, yang Triteos ngaku punya Roh Kudus, yang Unitarian ngaku punya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini alirannya macam-macam. Ada yang Trinitas, ada Oneness, ada Triteos, ada Unitarian. Mana ini Roh Kudus yang benar? Padahal baiknya begini ya, Hi. Kalau dia Enak, pakai Pak. konsep di keluaran itu, Bapa, Tai Sapi dan Roh Kudus. Coba. Sob Mamat, selamat siang, assalamualaikum. Muslim atau Tai Sapi ya? Muslim atau Tai Sapi? Muslim atau Kristen? Cuma itu goblok. Silakan, Muslim atau Tai Sapi? Muslim atau Tai Sapi? Muslim atau Kristen? Teh sapi dia. Itu tadi sudah menghujat. Tai sapi. Itu tadi sudah bilang goblok-goblok, sudah kesurupan, naik langsung kesurupan dia. Entah kesurupan Roh Kudus kah, Roh Kudus kah, Roh Kardus kah, entah apa. Tai sapi mulutnya. Kebanyakan dosis, overdosis. Oh. Disuruh 1 sendok, makan 1 piring. Nah, begitu. Oh, begitu. Pantas naik langsung emosi. Ya mereka dalam kepanikan mau bantah nggak tahu, nggak punya ilmu. Yang keluar ya hujatan. Orang yang berilmu tidak akan keluar hujatan. Iya. Yang keluar ilmu. Tapi kalau di dalamnya itu kebodohan, ya wawasan tidak punya, yang keluar ya hujatan. Nggak ada yang lain itu. Jadi pembahasan teh sapi di ini ya diganti sama tepung. 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 Enak ini tepung ini. Bisa dikorek. Mulai sulit Tai Sapi ini, aduh. Mulai langka. Udah mulai langka. Mas mau datang besok. Papa Lopo. Oke, saya standby dulu waktu sholat zuhur. Ya, oke, siap. Aki Sugi. Jangan-jangan Agi Suki lagi ke lapangan nih. Cari-cari. Silakan. Teh sapi naik. Tai Sapi. Tadi data-data aja Pak Pelopo. Entar keminat lagi Bang. Tadi keriput 1 minggu. Kok bisa? Oh ya. Ternyata TikTok juga ini sudah mulai peka dengan Tai Sapi. Aduh. Tidak, Bansuma kepental. Mungkin ada pesanan teh sapi. Bansuma tadi terima telepon. Mungkin Jangan ada suka ini. bahas teh sapi lah. Ada pesanan. Mana ada yang mau naik lagi? Gak ada yang mau naik lagi.
Mana? Mana? Baru saya cari. Siram air sapi teng. Laskar api yang ada di bawah, Masya Allah, luar biasa. Semangat terus, rapatkan barisan. Ini laskar api, ini luar biasa ini. Teman-teman kita di bawah yang semangat, kemudian mengiringi diskusi-diskusi kita ya. Semangat terus. Bagi Anda yang pesen tai sapi ada di keranjang kuning, silakan. Parah ini. Untuk wilayah Makassar dan Goa silakan langsung ke Bunda Rama. Wilayah Lampung menghubungi Ustaz Sugi. Ini Uti Rama merajo, dia diam aja, beliau diam aja gara-gara disuruh buat apa berikan napas buatan, marah beliau, merajo dia. Ini apa, pergerakan daripada Laskar Api ini semua bergerak di YouTube, di taping Zulkifli Mabas official kencang, di typing bawah, di TikTok kita Bang Dalbo, di Instagram juga kencang sekali nih Laskar Api typingnya. Subhanallah, makin takut ini mereka ini. Laskar Api siap membantu teman-teman kita kalau butuh tai sapi kan. Ada kurang lebih 1000 sampai 1500 pasukan api, baik yang ada di Zulkifli Mabas maupun di Telegram, itu siap membantu untuk mencari kotoran sapi yang membutuhkan. Kita salurkan ya. Nanti kalau kita sudah ada modal, kita bikin sasetan. Kan kita jual per saset. Jadinya dijadikan di rumah sebagai bahan menyan. Tiap malam minggu mereka bakar menyan pakai itu. Ya kan? Boleh. Tapi aduh gimana ini ya? Kalau mau buka grosiran tai sapi, kami siapkan dalam bentuk kiloan. Nanti Tidore ini kayak ini, Dinda, kayak siapa, Riko yang selalu naik promosi. Nanti juga situ naik di Komal ada promosi, siapa tahu ada yang mau pesan tai sapi rasa menyan, kirim langsung DM gitu. Kami dalam bentuk kiloan. Iya, bentuk kiloan. Coten tenggiri. Jadi tidak salah memang ya, kalau teman sebelah kiri kita ini juga ada yang memuja sapi ya. Ada kan? Ada korelasi. Ada korelasinya. Iya. Betul. Dagingnya untuk kita, Bang Zuma. Tai-nya buat mereka. Aduh, oh iya, Idul Kurban nanti aku kumpulkan deh. Nanti ya. Betul. Mungkin bagus kalau ini. Mungkin bagus kalau dijemur, dikarungin, jadi bisa untuk persiapan setahun. Ya. Setiap sudah melakukan dosa bakar, gitu. Minimal digunakan dan lebih baik digunakan sebelum tanggal 25 Desember nanti. Bagus. Silakan. Selamat siang Bang Zuma. Iya, siang. Selamat. Iya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma karena Iya. takia Bang Zuma ini membawa pencerahan gitu, Pak.
Saya dari Kristen Katolik, Pak. Kok taki ya bang? Yang ada masih baru tai sapi sih. Janganlah saudaraku, itu Tai kan taki sapi itu dan maksudnya apa, Pak? di Keluaran 29:14 tai sapi digunakan untuk menghapus dosa. Gitu loh. Oh, menghapus dosa. Iya, di Di situ ada Perjanjian Lama ya? trinitas. Iya, ada trinitas di situ. Oh. Daging, kulit, dan kotoran. Coba Anda baca. Trinitas itu tinggal dalam satu. Tapi kalau kami orang Kristen itu percaya pada Tuhan Yesus penebusannya, Pak. Iya, Bukan jadi yang tadinya ke situ, tai Pak. sapi diganti menjadi manusia oleh Kristen. Gitu loh. Kayaknya nggak, narasinya kayak gitu tuh kayaknya kurang pas kalau menurut saya, Pak, gitu. Tai Karena sapi Perjanjian digunakan Lama dengan hapus Perjanjian dosa. Baru, Tai sapi dihapus dosa dihapus dengan membakar tai sapi. Di Kristen manusia dibunuh dengan menggunakan dosa Kristen dihapus dengan menggunakan manusia. Tapi kan pada saat disalib kotorannya juga ikut disalib, Bang. di dalam Alkitab nggak ada tulisan kotoran gitu, Pak. Tapi Jadi kan kayaknya narasinya jadi kurang Yesus pas itu kayak gitu, digantung, Yesus digantung di atas salib itu semua utuh badannya, ususnya juga ikut. Iya betul, Pak. Tapi Nah, kan itu kalau dia. kayak kurang cocok menurut saya kalau diambil tai sapi itu menjadi korban, karena kami orang Kristen percaya hanya Tuhan, melalui Tuhan Yesus ada penyelamatan kayak gitu loh, Pak. Gimana ceritanya bagaimana ceritanya menyelamatkan manusia dengan melanggar perintah Tuhan? Gimana ceritanya itu? Nah, begini Pak. Kemarin kan Bapak pernah bicara itu kan. Jadi saya mendengar Bapak bicara itu, saya mendapat pencerahan, Pak. Gitu, Pak. Enggak, Nah, sekarang saya gini loh, mendapat Dek. Sekarang gini. Kalau di agama Yahudi, agamanya Yesus menghapuskan dosa dengan mengorbankan hewan. Di Kristen menghapuskan dosa dengan melakukan dosa. Itu gimana ceritanya menghapuskan dosa dengan melakukan dosa? Karena begini Pak, itu pengorbanan itu memang harus dilakukan karena hanya manusia suci aja yang Nggak bisa menebus manusia Dari suci. dari mana Anda mengatakan harus dilakukan sementara perintah Tuhan jangan engkau membunuh? Yesus ketika ditanya bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal, jangan kamu membunuh. Bagaimana caranya menghapuskan dosa dengan melanggar perintah? Nah begini Pak, kemarin kan saya mendengar Bapak punya ceramah kan. Nah terus ada yang saya dapat di situ. Jadi ternyata kita boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu nyata dan hidup itu boleh disaksikan sama 4 kesaksian, Pak, gitu Pak. Melalui ceramah Bapak itu saya mendapat ilham 4 kesaksian, Pak, gitu Pak. Terus kesaksian itu dari Bapak, malaikat, manusia dan iblis, Pak, kayak gitu Pak. Di mana Bapak memerintahkan menghapus dosa dengan membunuh manusia? Saya bukan bicara menghapus, tapi itu dulu. Itu dulu. Pak. Tidak ada keselamatan dengan cara melanggar perintah Tuhan. Perintahnya jangan kamu membunuh. Nah, begini Bapak. Coba Bapak baca Matius 13 ayat 17. Gitu, Matius 13 ayat 17. Matius 13 itu mengatakan apa di sana? Apa yang diajarkan di sana? Coba. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Nah, itulah juru selamat, Pak. Teruskan. Kepadanya aku berkenan, teruskan. Teruskan. Dari dikonfirmasi lagi dari malaikat ya, Pak. Tunggu. Matius 3. 11. Bukan begitu cara diskusinya. Bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan begitu cara berdiskusi Terus dengan dari iblis Markus 5:17. Anda bicara dan sendiri dengan keras berarti. ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Kayak gitu Pak. Di gereja deh, kamu masuk ke kamar mandi, kunci dari dalam. Kalau kamu hanya ingin bicara sendiri, kamu masuk ke kamar mandi, Pak. kunci dari dalam. Bukan maksud saya, biar poinnya Bapak mengerti kayak gitu loh Pak. Gitu. Kok jadi saya yang ngerti?
Sekarang begini, boleh tidak, dengarkan saya. Boleh tidak menyelamatkan kemudian manusia dengan cara melakukan dosa? Boleh tidak? Ada tidak keselamatan dengan cara tunggu. Ada tidak keselamatan menurut Yesus dengan cara membunuh? Ada tidak? Jurus apa itu yang dipakai? Coba. Yang membunuh Yesus siapa, Pak? Yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus itu pelanggar Taurat. Pelaku eksekutornya itu adalah orang Roma. Tapi otak dari pembunuhan itu adalah orang Yahudi. Boleh tidak kemudian pembunuhan terjadi? Jadi yang membunuh Tuhan Yesus yang membunuh adalah yang berdosa. Terus kalian panen dari hasil dosa. Begini Pak, yang membunuh Tuhan Yesus itu adalah orang Romawi yang orang tidak mengenal Yahweh, Pak. Oh, pembunuhan dengar pembunuhan terhadap Yesus itu perintah dari imam-imam Yahudi. Iya, tapi tidak seorang pun orang daripada yang mengenal Yahweh itu yang menyentuh atau membunuh dia, karena yang mengeksekusi itu orang Romawi, bangsa Yahudi yang tidak mengenal Yahweh. Oh, salah Anda, salah. Orang Yahudi yang memerintahkan membunuh Yesus. Paham itu dulu. Tapi yang belajar lagi. Pak, beda, Pak. Yang mengeksekusi itu kan hanya perintah. Mereka hanya menjalankan perintah. Yang memerintahkan itu yang melakukan dosa. Iya, tapi finalnya kan bukan orang Yahudi yang membunuh, Pak, tapi orang Romawi. Betul. Pak. Sekarang begini. Kamu memerintahkan orang lain membunuh seseorang. Yang berdosa siapa? Yang membunuh saja atau kamu juga? Intinya yang tertulis di dalam Alkitab itu ya bukan orang Yahudi yang membunuhnya, tetapi orang Romawi, Pak, tepatnya. Iya, saya tanya samamu, boleh tidak orang Yahudi itu membunuh Yesus? Itu dulu pertanyaannya. Boleh tidak orang Yahudi itu membunuh Yesus? Ya. Saya kurang berapa kan saya juga masih awam ya kan. Cuma apa yang ada itu yang saya sampaikan kepada kita. Saudaraku, Anda masih bisa diselamatkan. Dengarkan dulu. Jangan inti-intinya. Kalau Anda masih mengaku awam, jangan inti-intinya. Sekarang begini, tujuan saya bukan untuk kemudian memualafkan Anda, enggak. Saya hanya ingin menyadarkan Anda terhadap apa yang ada di dalam Bible Anda. Yesus mengatakan ketika ditanyai, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga?" Apa kata Yesus? Lakukan perintah Allah, Matius 19. Lakukan segala perintah Allah. Apa perintah itu, Guru? Jangan membunuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh tidak membunuh? Kalau itu perintah dari Tuhan gimana? Supaya jangan membunuh, berarti jangan membunuh. Itu. Di mana perintah Allah untuk membunuh Yesus? Sementara dengar, Keluaran 23 nomor 7 buka sekarang. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Satu-satunya di dunia yang dilahirkan jangan kau membunuh orang tua adalah Tuhan Yesus. Itu, Pak. Maria, Hawa, maksudnya Adam, Maria Hawa apa ini, Pak? Melkisedek. Siapa nama orang tuanya Hawa? Melkisedek itu ya Tuhan Yesus sendiri, Firman yang sebelum berdinkarnasi menjadi manusia, Pak. Kalau Bapak baca. Saya tanya nama orang tuanya Hawa siapa? Jangan Melkisedek, tapi Hawa. Siapa nama orang tuanya Hawa? Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam, Pak. Saya tanya orang tuanya Hawa siapa? Saya tidak tanya Mercedes. Orang tuanya Hawa siapa? Jawab dulu. Saya pernah bicara sama Bapak kemarin. Bapak bilang Bapak lebih mengerti Alkitab. Ternyata saya salah pula, Pak. Saya tanya dulu nama orang tuanya Hawa siapa? Bapak tahu sekali kan yang tertulis dalam Alkitab itu Tuhan membuat Adam tertidur dan diambil tulang rusuknya, lalu dia membentuk perempuan untuk menjadi penolongnya, Pak. Itu loh, Pak. Saya tanya nama orang tuanya. Ibu, ayah.
Ibu ayah. Siapa nama ibunya? Hawa. Saya begini Pak, saya tidak punya kapasitas untuk membuat sesuatu argumen yang tidak sesuai dengan Alkitab Pak. Karena itu ya tertulis di Alkitab. Saya begitu, tanya Pak. siapa nama ibunya Hawa? Tidak ada Pak. Enggak Ibunya ada. Hawa. Siapa nama ibunya Yesus? Maryam. Karena sudah dinobatkan sesudah manusia jatuh sudah dinobatkan Pak bahwa dari keturunan perempuan itu bukan akan dinobatkan, lahir seorang dinubuatkan. menyelamatkan Nubuah. dunia bulan. Nubuah. Iya. Nubuah itu ramalan atau mimpi. Oke? Kalau Yesus itu dengar pakai hidung. Kalau Yesus itu sudah dinubuatkan, ya, imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada nubuatannya. Tapi karena tidak ada nubuatannya, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar bisa melengsarkan, menghilangkan, melenyapkan Yesus. Sama seperti yang akan kalian lakukan, melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Bang Suma bisa ditangkap, untuk menghilangkan, supaya orang ini tidak menjelaskan kebenaran. Begini Bang Juma, kalau pemuka-pemuka Matius 26:59, Matius 27 nomor 18. Baca. Orang-orang yang ada zaman Yesus, ahli Taurat, ahli kitab, orang-orang Farisi bersekongkol masuk ke dalam kekaisaran melapor, Yesus wajib hukumnya ditangkap. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Tidak ada nubuatan. Kalau ada nubuatan ngapain? Saudaraku, dengarkan saya. Imam-imam kepala itu adalah ahli Taurat. Tak ada lagi orang yang paham Taurat di atasnya. Mahkamah-mahkamah agama itu adalah orang di pengadilan, orang yang ada di pengadilan tinggi, orang-orang yang paham hukum-hukum, orang yang paham pasal-pasal, orang yang paham ayat-ayat. Mereka paham Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, pengkhotbah, apalagi Daniel, apalagi ulangan, bilangan, ya, kurangan, perkalian, pertambahan, pembagian dan seterusnya. Mereka paham. Kenapa Kristen yang lebih tahu? Mereka ahli kitab. Tapi mereka tidak menemukan ada di situ nubuatan Tuhan datang mati untuk disalib. Nggak ada. Itu hanya akal-akalan yang muncul belakangan. Pahami itu dulu. Ya. Jadi tidak ada kemudian Tuhan mengajarkan untuk menebus dosa dengan membunuh manusia. Nggak ada. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini firman Tuhan. Bisakah Yesus dibunuh? Jawab. Dia dikorbankan untuk menyelamatkan dunia Pak. Gitu, Pak. Saudaraku, saya ulang lagi ya. Dibunuh Pak, dikorbankan. Sama aja. Yesus itu tidak bisa dibunuh. Saya lagi pertanyaan saya. Bolehkah Yesus dikorbankan? Boleh Pak, karena boleh. Menyelamatkan Berarti kalau Yesus dikorbankan, berarti Yesus banyak dosa. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Karena Yesus tidak ada salah, maka imam-imam Yahudi, mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus ditemukan bersalah untuk digerek. Disaliblah Yesus. Bapak lupa firman Tuhan harus digenapi di Kejadian itu Pak. Bapak lupa baca ya? Tunggu. Anda paham Ibrani? Saya tidak paham Ibrani, tapi perjemahan Anda meragukan ilmu imam-imam rabi Yahudi? Maksudnya yang gimana ini Pak? Yang di dalam Yohanes 14 nomor 43, imam Yahudi, mahkamah agama, yang mana mereka ini adalah ahli Taurat, dia adalah jabatan tertinggi di dalam pemahaman Taurat. Kitab Kejadian dia nenek ahlinya.
dia pakarnya, dia profesornya profesor. Tidak ada dia katakan, ini loh di kitab Kejadian loh, ada ini, ada apa? Ada nubuatan tentang Tuhan datang, ada. Kalau itu ada mereka temukan di kitab Kejadian, maka mereka tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Dan Yesus tidak perlu sembunyi-sembunyi. Yesus akan datang. Aku datang untuk disalib, salibkan diriku. Tidak ada itu. Baca Alkitab, Pak. Kalau Bapak baca Alkitab, Bapak ya pasti pastikan bahwa Allah itu Allah yang konsisten. Yahweh itu. Jadi apa yang difirmankan akan terjadi maka terjadi, Pak. Mana firmannya? Oke, mana firmannya? Di Kejadian, Pak. Di Kejadian. Di mana? Di Kejadian ayat berapa ya? Saya kurang berapa bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan tumit Kejadian 3. Kepalanya itu, Pak. Kejadian Itu, 3. Pak. Itu firman itu, Bagaimana Pak. Betul, Pak. Itu firman menjadi kenyataan, Pak. Betul, Pak. Oke, saya tagih sekarang. Yesus diremukkan tumitnya di atas tiang salib. Oke? Kapan Yesus meremukkan kepala setan? Bapak baca di Markus 5:1. Dan dengan keras ia berteriak, apakah urusan engkau dengan aku, hai Yesus? Ini Iblis yang bicara, Pak. Itu bukan Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah bukan yang Markus 5:1. Itu Markus 5. Markus 5:1. Jauh kali. Oh, ya Markus 5 ayat 7. Ya betul, Pak. Itu, Pak. Ya betul. Itu saya dapat dari Bapak juga kuliah kemarin itu kan. Berarti saya Iya, oke. Kalau saudara saya menggunakan Markus 5, dengar. Kalau Anda menggunakan membuatkan iman saya lagi, Pak. Oke, sama-sama. Kalau Anda menggunakan Markus 5, orang yang menyembah Yesus di Markus 5 itu adalah orang yang kerasukan setan. Anda menyembah Yesus hari ini karena kerasukan setan. Di situ setan takut sama Tuhan Yesus, Pak. Ya sudah berarti Anda pengikut setan. Karena Yesus menyembah kepada yang di atas. Anda mengikuti setan menyembah Yesus. Pak, Pertanyaan saya, Allah, Pak. Pertanyaan saya, adekku yang cakep. Markus 5 nomor 15, ketika orang itu waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak. Di situ tidak ada tertulis, Pak. Di situ tidak ada tertulis orang tua. Baca nomor 15-nya. Saya nggak ada Alkitab, cuma nulis saja, Pak. La haula wala quwwata. Tapi saya berterima kasih karena Bapak punya ceramah telah membuat iman saya tambah teguh, karena saya mendapat tempat kesaksian itu Bapak, malaikat, manusia dan iblis dari Bapak. Itu. Terima kasih, Pak. Di mana Bapak mengatakan anaknya itu adalah Tuhan? Matius 3 ayat 17, Pak. Apa yang dikatakan di sana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Padanya aku berkenaan. Ya, anakku. Anaknya Yesus kan? Itu anak yang tunggal, Pak. Betul, Pak. Tepat, betul, Pak. Demikianlah kata bagaimana dengan Israel yang disebut sebagai anak sulung? Tuhan Yesus itu orang apa, Pak? Israel, Yakub dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan anakku yang sulung. Yang mana yang benar? Ngerti anak sulung? Ngerti anak sulung? Saya mengerti, Pak. Oke. Anak sulung itu apa? Anak sulung itulah anak yang pertama. Anak pertama. Dari bohong tidak? Bohong tidak kalau Yesus disebut sebagai anak tunggal? Bohong nggak? Nggak bohong. Dia memang anak tunggal Allah. Bagaimana? Sementara ada anak sulung lebih duluan. Dia dilahirkan dari Allah, bukan diciptakan, Pak. Itu harus. La haula wala quwata illa billah. Beda, Pak, ya. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu hakikatnya Allah, Pak. Bagaimana Anda mengatakan hakikatnya Yesus adalah Allah? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Hey.
Hakikat Yesus adalah manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti hakikat dia bukan Allah. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia manusia. Hakikat manusia makhluk. Sorry Pak, Bapak kan tidak mengerti arti Tritunggal. Itu makanya Bapak miss di situ Pak. Oh, Kalau Bapak mengerti ya, saya minta Tritunggal. maaf. Saya minta maaf kalau Tritunggal. Minta maaf kalau Tritunggal. Karena itu hanya doktrin. Itu doktrin, bukan ajaran Yesus. Jadi kalau Itu Tritunggal ajaran saya minta Yesus, maaf. Pak. Ada di ayatnya bahwa baptis lah. ya baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada Pak. Apa arti baptis? Apa arti baptis? Baptis itu artinya lahir yang baru Pak. Salah. Belajar lagi. Baptiso. Apa artinya? Belajar dulu. Aduh kalau saya orang Indonesia Pak, kalau Yunani saya nggak berapa mengerti Pak. Nanti saya belajar lagi lah. Baptislah. Pertobatkanlah mereka dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, nama utusannya Yesus dan nama utusannya Jibril, Roh Kudus. Apa masalahnya? Loh, Jibril nggak ada Pak. Kami itu bukan itu malaikat Pak. Bukan Roh utusan Kudus itu malaikat. Jibril. Roh Kudus itu Jibril. Ya itu sih Pak. Apa? Sama Baptislah dalam nama Bapa. Bapa itu Tuhan. Anak itu utusan. Roh Kudus itu adalah pendampingnya Yesus, malaikat. Kenapa jadi Tuhan ini yang dua? Kenapa? Siapa yang ngajarin yang dua ini juga Tuhan? Siapa yang ngajarin? Karena Pak itu hakikatnya adalah Bapak itu sendiri. Karena begini Pak, Bapak kan punya tubuh, iya kan? Bapak punya roh. Kamu dengarkan aja, kamu umat terjemahan mendengar aja. Oke. Dengarkan dulu. Aku manusia. Aku punya jasad. Aku punya roh. Oke? Aku punya jiwa. Oke. Yang mana di antara ketiga pribadi ini yang bisa menjadi pribadi baru? Hakikatnya Bapak adalah manusia, human being. Udah bilang manusia. Iya, Pak. tahu. Ini kan kamu menjadikan contoh tadi tiga pribadi. Nah, sekarang di mana yang tiga pribadi ini yang bisa menjadi pribadi baru? Ketika Anda mengatakan jasad yang pergi. Oke? Ini menjadi roh gentayangan. Kembali. Oke. Ketika roh yang pergi, ini menjadi mayat. Ketika jiwa yang pergi, ini menjadi gila. Betul. Akal hilang. Hello? Cek kalau ini jaringannya Mansuma mungkin. Aku lari. Ambil dulu teh sapinya Bang. Nah, dia tidak baru lari. Padahal ada teh sapinya disimpan kan. Wah, di ban gurun dari di report. Ya Allah ya Rabbi. Di report Iya. itu. Ten. Tai sapi, kerjaanmu tai sapi. Tetapi kok kejam kali kau. Coten. Gugur satu pahlawanku. Gugur satu tumbuh seribu. Ayo kita nyanyi duka cita yuk. Aduh, guguk. Apa? Coten. FYP apa kau ini? Coten. Aduh. Murinya Dewa. Coten. Sore Bang Palpo, marah gurunda Juma tadi.
Oke, sudah mau? Sudah mulai? Asyhadu. Guru ndak Juma tadi turun. Aku lagi nonton di bawah asik-asik ini. Tunggu. Gunda, mungkin ganti akun dulu. Coten. Bang Sultan. Ya, Pak Palpo. Kalau disuruh memilih, cium batu di Hajar Aswad atau cium tai sapi, pilih mana? Ayo. Dua-duanya aku gak ngerti. Batu apa tadi? Di Mekah. Coten. Di Mekah itu kan ada batu yang dikisahkan batu dari surga. Di Ka'bah itu kan sebagai kiblat. Coten. Ya kan? Ya. Nah, kita kan umat Islam itu Buset, saya juga kena report. ya. Itu kalau kita ke sana Ada Bang Dewa di bawah, naik dong. main. Padahal saya nggak mau banyak ya. Coten. Aku jawabnya gini Bang Palopo. Yo, Abang Palopo. yo. Jawabanku dua-duanya aku tidak mau karena dua-duanya aku maunya nggak mau dua-duanya. Ateis berarti kamu ateis. Coten. Ini Bang Palopo karena cium batu itu kan berhala. Nah, Gak cium mau tai? aku cium tai sapi bau. Gak mau aku. Harus pilih salah satu. Enggak, karena dua-duanya enggak masuk. Tidak, Kata kalau Yesus. teh sapi itu penghapus dosa. Coten. Kok Mana penghapus lagi? dosa dan Main ajaran tepot. apa ini Bang Dalbo lagi? Dari mana Ajaran lagi lu. ajaran? Masa nggak tahu? Aku mau Keluaran iklan. 29:14 Bang, coba dibaca Bang. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar sampai habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Itu disuruh dibakar. Tapi disuruh dibakar. Ya, disuruh dibakar Harus Bang. dibakar, dicium. Dibakar artinya tainya itu dibakar, yang menjadi persembahan pengorbanan itu ini dagingnya, bukan tainya. Paham? Yang Dengan jadi penghapus tainya. dosa tai dan kulit Bang. Dibaca Dengan baik-baik tainya. tuh. Tampil kapal pelopok. Kulit dan tai. Harus. Tetapi daging lembu jantan itu, ya, Ya. kulit Ya. dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar perkemahanmu sampai habis. Itulah Ya, di luar, korban itu di luar penghapus perkemahan. dosa. Apa sambungannya Bang? Itulah korban penghapus dosa. Oh iya, maksudnya kulit dan tainya itu dibuang, artinya dibakar di luar tempat perkemahan. Artinya Itu isinya Sultan. dagingnya Pak itu Sultan, yang dibakar itu. di tempat perkemahan. Mana? Itu. Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Ya, Itulah kalau dikit- korban penghapusan. Ya. Kalau di kemah bagaimana bau Pak Sultan? Makanya disuruh di Ya, luar. maksudnya, aku ngerti ini bahasanya ini. Artinya kulit dan kotorannya itu dibakar di luar kemah. Artinya jauh dari kemah itu, biar dagingnya yang di dalam kemah. Bukan. Oh, Jadi tidak seperti salah. Ulangi baca Pak Sultan. Ulangi dibaca. Jangan disanggah dulu. Baca coba. Aku ngertinya begitu Bang. Artinya dibakar di jauh di luar kemah. Baca dulu sampai tuntas. Udah aku baca itu Bang. Tetapi daging lembu jantan itu. Silakan. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban. Nggak ngerti aku. Penghapus dosa. Jadi yang menghapus dosa apa? Kulit dan kotoran yang dibakar itu.
Keluaran 29 ayat 14 ya, saya buka ya. Coba. Kalau masih orang percaya buka sendiri di Bibelmu. Aku buka dulu Bang, karena ini aku baru dengar ini, baru pertama ini. Nah, iyalah orang Anda jarang baca Bibel. Baru ini. Ke gereja Banyak Bang yang aneh-aneh. Gereja cuma dikempet ketek doang, mana ngerti. Belum disuruh bakal cium cium batu bara di mana itu akhir Sugi? Ustaz? Yesaya 6 ayat 6 itu. Batu lagi disuruh cium di situ. Disuruh Jadi cium. tadi yang angkat 14 ya. 29 14. Itu kalau Anda baca dari ayat, Jangan main repot. kalau Anda baca dari ayat 12 itu berbicara fungsi darah, fungsinya apa, lemak fungsinya apa. Ya. Coba dibaca dari ayat 12 deh. Itu berbicara tentang fungsi-fungsi setiap bagian itu. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudaranya ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada Kok sampai ke ayahnya. Rahel? Tapi kejadian 29. Keluaran Keluaran. Sorry. Keluaran. Ngapain lari ke Rahel? Saya nggak baca Bibel aja langsung tahu itu. Kok bunyinya seperti itu? Keluaran 29 ya, ayat yang 12. Oke. Itu fungsi-fungsinya. Darah Haruslah kau fungsinya ambil untuk sedikit membuburi dari- mesbah. Ya. Tunggu dulu Bang. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Ya, darah lembu kan. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perutnya. Umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya. Dan kau bakarlah di atas mesbah. Segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah di atas segala mesbah. Itu fungsinya lemak. Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Artinya ini yang disuruh Baca kulit dan terus. kotorannya ini dibakar di luar perkemahan, bukan di dalam perkemahan. Yang bilang di dalam perkemahan siapa? Ada Itu fungsinya kulit. Nih, ada kata tetapi ya. Nih kata tetapi ini jangan dihilangkan nih. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah Tetapi ini kata lain, Bang. penghapus dosa. Bang, tetapi ini kata lainnya terkecuali ya. Nah, terkecuali. Kata lain Boleh. daripada tetapi itu kecuali Boleh. dan ya. Tetapi Melainkan, lembu bisa jantan itu juga. titik koma. Kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Artinya kulit dan kotorannya harus dibakar di luar perkemahan, tidak boleh di dalam perkemahan karena perkemahan itu Baca tuntas. Fungsinya Baca untuk tuntas. itu dibakar di luar kemah fungsinya untuk. itulah korban penghapusan dosa. Nah, fungsinya untuk menghapus dosa, Bang. Kemudian harus kau ambil 15 dulu. Kemudianlah harus kau ambil domba jantan yang satu. Lain lagi ke situ Bang. Itu lain lagi ini lembu. Lain lagi. Lain lagi lembu ini. Ini sapi. Sapi nih. Sapi. Ini nggak berlaku lagi nih. Sapi itu domba. Domba sapi sama tidak? Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Nggak ngerti. Kita perjanjian lama ini. Nah, jadi gini, Bang. Bentar. Silakan, Pak. Jadi gini, kalau Tuhan mampu menghapus dosa hanya dengan bakar kulit dan tai sapi, untuk apa lagi Tuhan datang ke dunia? Fungsinya juga untuk menghapus dosa. Jadi, ketika Anda mengatakan Yesus disalib untuk menghapus dosa, berarti Anda sedang mensejajarkan Yesus dengan tai sapi.
Karena fungsinya tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Kok sama sih? Makanya aku nggak maulah mengatakan Yesus disalib. Itu sangat melecehkan Yesus. Siapa gurunya dan janganin kudus kau bukan pada penasaran. Mana guru ndak Juma sudah turun ini? Sama aja Ustaz Sugi. Satu ilmu. Di report, kena report dia. Makanya saya teriak coten. Jangan main report, coten. Beliau kayaknya direktur di satu tempat kayaknya ya. Iya bos kami. Bos apa? Dia Bos itu saya. direktur Bank BTN. Oh iya ya, pantasan. Saya udah 2 kali ke sana, Bang. HP-nya aja sama kayak ibunya saya ya. Itu dia pakai ini Ban Suma. Pak Sultan Ban Suma itu tadi HP itu dia pakai garu-garu ini kaki. Harga 30 juta itu yang tadi Iya, dia pakai garu-garu kaki. Belum tahu yang Pro Max 15 ya? Bang, bukan. belum tahu iPhone yang Pro itu- Max 15 ya? iPhone. Nah, itu tahu aku itu. Aku di sini tahu di dia? Australia masa nggak tahu aku. Nampak tadi dipakai? Aku tadi lihat yang apa Samsung Fold Oh, yang itu. lipat. Ya. Ya Itu kemarin Bang, saya ngomong sama beliau, Bang Juma, aku ikhlas banget deh. HP ku ditukar sama yang Samsung Fold itu. Nggak apa-apa deh, saya ikhlas. Beliau tertawa doang, saya gitu kan. Bang, di Australia masih tetap 25 juta itu belum turun itu. Sultan, Pak Sultan, kalau kami ini ke tempatnya Ban Suma, kami ini jadi ini apa orang kaya di sana, ya betul tidak Pak De? Ya, ekonomi sulit gaya elit. Gaya elit, ekonomi sulit gaya elit. Nah, bayangkan, kami jadi orang kaya di sana. Tidur di hotel bintang 5 di pinggir pantai Losari coba. Bayangkan. Semalam 1,5 juta itu. Waduh. Itu teman-teman Muslim ya, termasuk Bang Hendra, Pak Jitoni, Gurunda. Ada tidak kereten-kereten seperti itu, Pak Sultan? Orang kaya ya? Ada tidak kereten-kereten seperti itu? Ada tapi pelit. Si baku gili, pelit. Si bunda yang pelit.